1261 akhir yang tak ingin dilihat siapapun. Apakah ada berita dari Kekaisaran Elun? Salah seorang raja bertanya kepada Paus. Tidak, jawab Paus. Kita tidak bisa terlalu dekat karena ada beberapa dewa semu yang menjaga tempat itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika avatar Ahriman muncul. Dewa semu yang kita kirim mengatakan bahwa dia tidak lagi merasakan kehadirannya di ibu kota, tetapi ini mungkin hanya tipuan untuk memikat kita ke dalam perangkap. Sementara pertempuran antara pasukan William dan Felix berada di puncaknya, berbagai pemimpin benua tengah berada di tengah-tengah konferensi tingkat tinggi. Hanya Kaisar Leonidas dan Permaisuri Andraste yang tidak hadir karena mereka berdua telah memobilisasi pasukan mereka dan secara pribadi memimpin serangan ke Kekaisaran Elun. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Seorang kaisar bertanya, haruskah kita menunggu sampai pertempuran mereka berakhir? Ya, jawab Paus tanpa ragu-ragu. Biarkan mereka saling membunuh terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk menyerang setelah kedua belah pihak menderita kerugian besar. Para raja dan kaisar tahu bahwa ini adalah tindakan terbaik, tetapi mereka masih khawatir. Ahriman memiliki kekuatan untuk muncul di tempat manapun di benua tengah, dan jika pasukan Felix memutuskan untuk menyerang wilayah mereka, mereka tidak akan berdaya melawan mereka. Merasakan kecemasan mereka, Paus meyakinkan mereka bahwa Ordo Suci akan segera datang membantu mereka, jika dan ketika pasukan Ahriman datang mengetuk pintu mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketika mereka bertemu di ruang konferensi dan menunggu hasil perang antara pewaris kegelapan dan pangeran kegelapan, pertempuran telah berakhir. Karena kesalahan dalam penilaian Paus ini, seseorang dapat memanfaatkan situasi dan mengklaim Kekaisaran Elun, yang telah kehilangan keluarga kerajaan dan kekuatan militernya. Tanda pisah, ibu kota Kekaisaran Elun. Akhirnya di sini, salah satu tetua Deus berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah kamu yakin akan baik-baik saja? Ya, sebuah suara lembut dan halus menjawab dari dalam kereta yang ditarik oleh seekor gripon hitam. Ayo pergi, kau tidak perlu takut selama aku di sini. Sesuai perintahmu, Pontifex, komentar sang tetua. Angkat panji-panji kita akan memasuki kota. Ya, ribuan pria berjubah hitam, mengangkat panji Deus saat mereka berbaris menuju ibu kota, di mana pertempuran baru saja berakhir. Ketika Astrape, Bronte, Titania, dan dewa-dewa palsu lainnya melihat panji-panji yang mendekati ibu kota, mereka membiarkan mereka lewat tanpa halangan. William telah memberitahu bawahannya tentang sekutu mereka, yang hanya menunggu serangan half-elf di benua tengah. Para anggota Deus telah lama mengumpulkan pasukan mereka, dan lebih dari siap untuk bertarung berdampingan dengan William saat mereka menghadapi pasukan pewaris kegelapan. Sayangnya, pertempuran yang terjadi begitu tiba-tiba, sehingga para anggota Deus tidak dapat memobilisasi dan memperkuat William tepat waktu. Hanya para anggota Deus yang bersembunyi di Kekaisaran Kraetor, serta kerajaan-kerajaan tetangga Kekaisaran Elun, yang dapat berkumpul di bawah panji Pontifex tertinggi mereka, yang bernama Nissa. Melihat kehancuran ibu kota, dan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, bahkan para anggota Deus, yang terkenal tidak bermoral, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pergilah ke istana kerajaan, perintah Nissa. Kami akan menunggu kedatangan tuan kami di sana. Ya, yang mulia. Saat kereta berjalan dengan susah payah menuju istana kerajaan, Nissa memperhatikan pemandangan dari jendela keretanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Remaja berambut hitam itu dan dirinya telah sepakat untuk bersekutu, dan salah satu tugas yang diberikan half-elf kepadanya adalah mengelola tanah yang telah ditaklukkannya. William adalah seseorang yang tidak ingin menangani dokumen, dan duduk di singgasana mengawasi menteri sepanjang hari. Dia telah memutuskan untuk menyerahkan pekerjaan ini kepada Nissa, yang lebih dari mampu mengelola puluhan ribu orang pada saat yang sama. Singkatnya, Nissa akan melayani sebagai pengurus William di wilayah yang telah dinyatakan oleh half-elf sebagai wilayahnya. Saat ini, keluarga kerajaan Kekaisaran Elun telah padam, yang siap untuk diambil alih. Namun, aliansi ini juga memiliki syarat tertentu. Sebagai imbalan atas Nissa yang mengelola domainnya, half-elf mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mengizinkan tindakan penindasan atau kekerasan apapun di bawah kekuasaannya. Dia tahu bahwa anggota Deus bukanlah yang terbaik dalam hal moral yang baik, jadi dia menekankan hal ini dalam negosiasi, yang disetujui Nissa dengan mudah. Deus mungkin adalah sekelompok orang jahat, tetapi bahkan orang jahat pun memiliki seseorang yang mereka takuti.
Jika Anda secara acak memilih anggota biasa, atau seorang tetua organisasi dan bertanya kepada mereka apa yang mereka takuti, 10 dari 10 akan mengatakan bahwa mereka takut pada pontifex tertinggi mereka, yang dikenal akan mengeksekusi mereka yang menentang perintahnya. Kami di sini, Yang Mulia, kata tetua itu sebelum dengan hormat membuka pintu kereta. Sesaat kemudian, seorang wanita mengenakan gaun hitam melangkah keluar dari kereta. Wajahnya ditutupi kerudung, mencegah siapapun melihat wajahnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah tubuhnya yang montok yang cukup untuk membuat darah pria yang sehat, dan bahkan wanita, membuatnya tampak tergila-gila. Tempatkan bendera kita di sekitar tembok kota, dan di atas kastil, perintah Nisa. Biarkan semua orang tahu, terutama paus tua itu, bahwa kota ini sudah di bawah kendali kita. Petik 2. Ya, Yang Mulia. Beberapa menit kemudian, Panji Deus, yang terdiri dari 4 pasang sayap hitam, berkibar di atas tembok kota, serta di atas titik tertinggi kastil Kekaisaran Elun. Perubahan mendadak ini telah menarik perhatian Dewa Semu yang memantau kota, dan menggunakan kemampuannya untuk menunjukkan ini dalam konferensi di mana Paus dari Ordo Suci Cahaya memimpin. Setelah melihat sayap hitam berkibar tertiup angin, para raja dan kaisar menarik napas dalam-dalam karena mereka mengenali lambang pada bendera tersebut. Mereka juga pernah berurusan dengan Deus, dan bahkan pernah meminta bantuan mereka. Mereka semua tahu betapa terkenalnya organisasi ini dan bahkan Paus tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah melihat bendera musuh bebuyutan organisasi mereka. Awalnya, Paus ingin mengambil alih Kekaisaran Elun di bawah Panji Ordo Suci, tetapi setelah melihat bahwa Deus telah menduduki ibu kota, Paus terdiam. Dengan kekuatan aliansi dan 4 dewa semu yang siap sedia, Paus memiliki peluang besar untuk menggulingkan organisasi yang telah melawan mereka dalam bayang-bayang. Namun, dia ragu untuk melakukan ini. Salah satu alasannya, dewa semu yang memantau ibu kota telah menyatakan bahwa dia dapat merasakan lebih dari 11 dewa semu di dalam kota. Jumlah ini cukup mengkhawatirkan, dan Paus tidak cukup bodoh untuk mengerahkan pasukannya dan melawan keberadaan yang jauh melebihi jumlah dewa semu di bawah komandonya. Ada juga fakta bahwa William memiliki jutaan binatang buas yang melayani di bawahnya, yang merupakan alasan yang sama mengapa Paus menginginkan pewaris kegelapan dan pangeran kegelapan untuk bertarung satu sama lain terlebih dahulu, sebelum mereka menyerbu kelompok mereka. Deus telah menduduki Kekaisaran Elun, komentar seorang kaisar. Apakah mereka sekutu, iblis atau half-elf itu? Apakah pertempuran sudah berakhir? Siapa yang menang? Para penguasa lainnya memiliki pertanyaan yang sama di dalam kepala mereka, tetapi Paus tidak dapat memberi mereka jawaban apapun. Para nimfa telah melepaskan tembakan peringatan terhadap dewa semu yang memata-matai mereka dari kejauhan, yang memaksa mata-mata Ordo Suci untuk mundur ke lokasi yang aman. Haruskah aku meminta Melodi untuk membiarkan Dewi Pelindungnya turun ke Hestia? Paus merenung. Menggunakan pakaian surgawi bukanlah sesuatu yang dapat mereka lakukan terlalu sering. Sama seperti artefak lain yang memiliki kekuatan ilahi, kondisi tertentu harus dipenuhi sebelum dapat diaktifkan. Saat ini saya kekurangan informasi, pikir Paus. Tidak baik untuk terburu-buru. Saya akan menunggu beberapa jam lagi untuk melihat apakah ada perubahan di ibu kota sebelum saya membuat keputusan. Tanda pisah tanda hubung. Di suatu tempat di Gurun Fortaer, Nemesis, yang telah diperintahkan untuk menjaga William tetap aman, menatap half-elf itu saat bersembunyi. Dia telah melihat bagaimana William mampu melukai Ahriman dengan keilahiannya, membuat Dewi Pembalasan dan Dendam merasa seolah-olah dia perlu membunuh half-elf itu untuk mencegahnya membunuh dewa di masa mendatang. Namun, sebelum dia dapat melakukan ini, dia menerima peringatan keras dari Dewi Kegelapan Purba untuk tidak melakukan apapun dan hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Pembunuh dewa adalah eksistensi yang menantang tatanan para dewa, dan ini bukanlah masalah sederhana. Jika tersiar kabar bahwa William adalah seorang pembunuh dewa, bahkan Dewi Purba yang kekuatannya melebihi mayoritas dewa di kuil 10.000 dewa, akan merasa sulit untuk menjaga William tetap hidup jika para dewa memutuskan untuk memburunya. Beruntung bagi half-elf, setelah serangannya yang berkekuatan penuh terhadap Ahriman, dewa pembunuh dewa di dalam dirinya telah memasuki kondisi hibernasi, mencegah siapapun menemukan kebenaran. Hanya Dewi yang telah turun di Hestia, bersama Gavin, yang menyadari fakta ini. Kecuali salah satu dari mereka menyebarkan berita ini di kuil 10.000 dewa, rahasia half-elf akan tetap tersembunyi untuk beberapa saat lagi. 1 jam kemudian,
Eros dan Astrid kembali ke sisi Lisa, yang saat ini sedang menjaga remaja yang tak sadarkan diri yang terbaring di samping kakinya. Aku tidak merasakan kehadiran Ahriman dimanapun, kata Eros. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Adepagia. Astrid menganggukkan kepalanya tanda setuju. Aku hanya bisa memikirkan dua alasan mengapa kita tidak dapat menemukan mereka. Yang pertama adalah Ahriman mungkin sudah meninggal, jadi kehadirannya tidak dapat dikirim kemanapun, atau dia menemukan cara untuk melarikan diri dari dunia ini. Adapun Adepagia, kurasa waktu dia bisa tinggal di Hestia sudah habis. Mungkin dia kembali ke kuil, yang akan menjelaskan mengapa kita tidak bisa merasakan keilahiannya. Lisa menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sebenarnya, aku juga hampir mencapai batasku. Akan lebih baik jika kita mengirim bocah ini kembali ke bawahannya terlebih dahulu. Biarkan mereka mengurusnya untuk saat ini. Baiklah, aku akan membawanya kembali. Eros menawarkan diri sambil mengangkat half-elf yang tidak sadarkan diri itu dengan gendongan putri. Apakah kalian berdua ikut denganku, atau kalian berdua kembali ke kuil terlebih dahulu? Astrid dan Lisa saling melirik sebelum memberitahu Eros bahwa mereka akan menemaninya untuk sementara waktu. Meskipun mereka tidak bisa merasakan kehadiran Ahriman, mereka memutuskan untuk tidak lengah dan mengawal half-elf yang tidak sadarkan diri itu kembali ke orang-orangnya terlebih dahulu. Nemesis memperhatikan mereka pergi sebelum mengalihkan pandangannya ke kejauhan di mana bunga putih kecil mekar. Sesaat kemudian, Dewi bersayap berubah menjadi partikel cahaya untuk kembali ke kuil 10.000 dewa. Dia telah menyelesaikan misinya, jadi apapun yang terjadi selanjutnya bukan lagi masalahnya. Dewi bersayap akan membiarkan Eros, Astrid, dan Lisa menangani sisanya. Nemesis tahu bahwa dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang apa yang dilihatnya di alam fana, atau ibunya akan sangat kecewa padanya. Agar tidak mempersulit dirinya sendiri, dia bersedia menutup mata terhadap pemuda yang berada di bawah perlindungan Dewi Primordial. Aku hanya berharap kamu tahu apa yang kamu lakukan, Ibu, gumam Nemesis saat dia naik kembali ke surga. Membiarkan seseorang seperti dia hidup, bisa jadi bencana bagi seluruh ras kita setelah dia menguasai kekuatannya sepenuhnya. Sebagai Dewi Pembalasan dan Pembalasan Ilahi, dia memiliki kekuatan untuk menghukum perbuatan jahat, dan mereka yang memiliki keberuntungan yang tidak pantas. Di bawah pengawasannya, tidak seorang pun bisa mengalami kebahagiaan atau kesedihan yang berlebihan. Dia seperti Dewa Harmoni yang suka membiarkan timbangan selalu seimbang. Nemesis tahu bahwa nasib William telah condong ke kesedihan dan penderitaan yang ekstrim. Jika ini adalah masalah biasa, Dewi bersayap akan mengatur agar half-elf mendapatkan kembali semacam kebahagiaan dan keberuntungan untuk menyeimbangkan segalanya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu karena sifat William. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tetap diam dan berdoa agar di masa depan, half-elf yang tidak sadar itu tidak akan menunjukkan taringnya pada para dewa yang benar-benar peduli padanya. Karena jika itu terjadi, itu akan menjadi hal yang sangat menyedihkan, dan bahkan dia tidak ingin melihat akhir seperti ini. 1262 kalian berdua benar. Hal-hal baik harus dijaga dalam keluarga. Hanya di saat-saat seperti ini kau akan mendapatkan kesempatan untuk melihat ekspresi damai di wajahnya, kata Invidia sambil mendekap kepala William dalam pelukannya. Ya, jawab Putri Ayla dengan suara sedih sambil melihat Invidia menyusui William sambil berubah wujud menjadi Ella. Luka di permukaan sudah tertutup, tetapi kerusakan di dalam sembuh dengan sangat lambat. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Alasan kita berdua di sini adalah agar kita bisa menyembuhkan orang ini, jadi mari kita lakukan yang terbaik. Ya, Putri Ayla telah menanggalkan pakaiannya untuk membantu half-elf itu pulih. Dia kemudian menurunkan pinggulnya, saat dia menyelipkan William ke dalam dirinya, membantunya untuk langsung memanfaatkan sumber esensi kehidupannya, yang telah dia kumpulkan di rahimnya. Ketika William yang tak sadarkan diri dibawa ke istana kerajaan Elun Empire, Chloe segera memanggil Invidia dan Putri Ayla untuk datang dan memeriksa kondisinya. Setelah melakukan diagnosis awal pada tubuh half-elf, Putri Ayla sampai pada kesimpulan bahwa jiwa remaja berambut hitam itu telah sedikit berubah, dan membutuhkan perawatan segera. Karena hanya Invidia dan Putri Malaikat yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan William dalam keadaannya saat ini, Chloe membuka portal ke Thousand Beast Domain, dan membawa half-elf ke villa di sana. Chloe telah diberi wewenang sebagian untuk datang dan pergi ke dalam Thousand Beast Domain, dan membuka portal jika diperlukan.
Dia merasa tidak aman membiarkan William tinggal di istana kerajaan tempat wanita bernama Nissa itu tinggal. Meskipun Deus dan William telah membentuk aliansi, untuk beberapa alasan, Succubus merasa bahwa wanita bercadar itu adalah individu yang berbahaya, dan menolak untuk membiarkannya mendekati William saat yang terakhir tidak sadarkan diri. Sementara kedua wanita cantik itu menggunakan tubuh dan esensi mereka untuk membiarkan remaja berambut hitam itu pulih. Secepat mungkin, bawahan William lainnya sibuk mendiskusikan tindakan mereka selanjutnya. Pasukan Kekaisaran Kreator dan Kekaisaran Amazon telah memasuki batas Kekaisaran Elun. Astrape dan Bronte bertemu dengan Kaisar Leonidas dan Permaisuri Andraste. Mereka sudah akrab dengan Lilith, jadi diskusi tentang mengizinkan kedua pasukan memasuki Kekaisaran Elun berjalan lancar. Keduanya adalah sekutu William, jadi kehadiran mereka akan meningkatkan keamanan di sekitar Half-Elf. Setelah suara bulat oleh bawahan William, mereka memutuskan untuk tinggal di Kekaisaran Elun untuk sementara waktu. Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi dilemparkan ke dalam penjara Atlantis dan diawasi dengan ketat oleh Triton dan Leviathan. Kedua dewa semu itu penuh dengan luka-luka, jadi hampir mustahil bagi mereka untuk menolak dipenjara oleh dewa semu puncak yang berkuasa atas lautan. Memikirkan bahwa tetangga kita yang perkasa, yang dulu membuat segalanya sulit bagi kita akan mengalami nasib seperti itu, aku tidak bisa tidak merasa kasihan pada mereka sekarang, kata Kaisar Leonidas sambil menatap ibu kota yang nyaris selamat dari bentrokan antara pewaris dan pangeran kegelapan. Benar, Permaisuri Andraste, di bawah kemauan para dewa, kita manusia bahkan tidak bisa mengangkat kepala untuk melawan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah meratapi nasib kita atas malapetaka yang akan segera menimpa kepala kita, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Kaisar Leonidas mendesah. Kurasa, cucu menantuku baru saja memperoleh seluruh kekaisaran untuk dirinya sendiri. Aku hanya tidak tahu apakah dia akan mampu mempertahankannya lama-lama. Yah, karena dia akan menjadi suami putriku di masa depan, yang terbaik adalah menjaga hal-hal baik dalam keluarga, Permaisuri Andraste menyeringai. Kedua penguasa itu saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka berniat menyerahkan Kekaisaran Elun kepada Ordo Suci Cahaya, yang memiliki rencana untuk mengklaim wilayah yang pernah ditaklukkan oleh tentara iblis. Saat ini, Kerajaan Zabia dan Kerajaan Slovel sedang diperebutkan oleh aliansi. Beberapa raja di dekat kedua kerajaan bersikeras bahwa ini akan menjadi kompensasi mereka karena membantu perang. Namun, Kaisar Leonidas dan Permaisuri Andraste tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak raja dan kaisar berdebat satu sama lain, orang yang akan tertawa terakhir tidak lain adalah Ordo Suci Cahaya dan bukan mereka. Ini juga mengapa Kaisar dan Permaisuri dari dua kekaisaran yang menjepit Kekaisaran Elun memutuskan untuk membantu Half-Elf menjadi kaisar baru di wilayah yang telah kehilangan penguasanya. Kalian berdua benar, hal-hal baik harus disimpan dalam keluarga. Seorang lelaki tua memegang tangan seorang gadis berambut merah berjalan mendekati kedua penguasa itu dengan senyum di wajahnya. Kaisar Leonidas dan Permaisuri Andraste dapat melihat sekilas bahwa lelaki tua itu adalah seorang penipu dan segera mengangkat kewaspadaan mereka, untuk berjaga-jaga jika lelaki tua itu mencoba menipu mereka berdua. Melihat ekspresi waspada mereka, James tertawa sebelum memperkenalkan dirinya kepada keduanya. "Namaku James," kata James. "James von Ainsworth. Aku kakek William dan kepala keluarga Ainsworth saat ini. Sederhananya, kepentingan terbaik William adalah kepentingan terbaikku. Karena kita semua adalah bagian dari keluarga yang sama, kita harus membahas kepentingan keluarga kita bersama." Seketika, Kaisar Leonidas dan Permaisuri Andraste menatap lelaki tua itu seolah-olah dia adalah sahabat karib mereka yang sudah lama tidak mereka temui. Ketiganya saling tersenyum karena seperti yang James katakan dengan fasih, kepentingan terbaik William, juga kepentingan terbaik mereka. Eve menatap ketiga orang dewasa itu dengan tatapan ingin tahu. Meskipun dia tidak mengerti apa yang mereka bertiga bicarakan, dia merasa bahwa ketiganya tidak ada niat baik. Sementara ketiga orang kuat itu mengobrol satu sama lain, para dewa palsu di bawah komando William sedang waspada. 4 dewa palsu yang tergabung dalam Ordo Suci Cahaya, dan 1 dewa palsu yang tergabung dalam Akademi Hestia telah berhenti beberapa mil jauhnya dari ibu kota Kekaisaran Elun. Kelima dewa palsu ini melayang di udara saat mereka mengamati para dewa palsu yang tergabung dalam kelompok William. "Haruskah kita menyerang mereka?" tanya Loxos. Dia merasa kesal karena salah satu dewa memiliki kemampuan jarak jauh yang memungkinkannya untuk memata-matai lokasi mereka.
Tidak, jawab Titania. Namun, jika mereka maju bahkan 1 meter dari tempat mereka, jangan ragu untuk menembaki mereka. Dengan ketidakhadiran William, dia menjadi komandan Dewa Sudo di bawah komando William. Sebagai Ratu Peri, dia berpengalaman dalam memutuskan hal-hal penting yang melibatkan kepentingannya sendiri. Oke, Loxos mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat saat dia menatap Dewa Sudo di kejauhan. Wanita muda yang tampaknya berusia awal belasan itu ingin sekali melepaskan tembakan ke arah Dewa Sudo yang mulai membuatnya gugup. Alasan mengapa Loxos merasa tidak takut adalah karena keunggulan jumlah mereka. Dia tidak akan pernah berani memprovokasi kelompok Dewa Sudo lainnya jika jumlah mereka sendiri lebih sedikit dari mereka. Untungnya, dewa-dewa palsu yang tergabung dalam Ordo Suci Cahaya menjaga jarak, dan tidak memprovokasi dewa-dewa palsu lainnya yang kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Kebuntuan yang menegangkan ini berlanjut selama 4 jam sebelum dewa-dewa palsu yang tergabung dalam Ordo Suci Cahaya meninggalkan tempat kejadian, meninggalkan Loxos yang kecewa. Tanda pisah tanda hubung. Apakah Anda sudah memastikan bahwa tidak ada jejak Felix dan Ahriman di Kekaisaran Elun? Tanya Paus. Ya, jawab dewa-dewa palsu. Saya melakukan pengamatan intensif dan hanya pasukan Pangeran Kegelapan yang tersisa di ibu kota Kekaisaran Elun. Selain itu, pasukan Kekaisaran Kreator dan Kekaisaran Amazon ditempatkan tepat di luar tembok kota. Aman untuk berasumsi bahwa Pangeran Kegelapan telah memenangkan pertempuran. Namun, kami tidak dapat memastikan apakah Felix dan Avatar Ahriman masih hidup. Sangat mungkin mereka berhasil melarikan diri. Paus mengetuk jarinya di atas mejanya saat dia menatap cermin bundar yang mengambang di depannya. Bagaimana dengan Pangeran Kegelapan? Tanya Paus. Apakah kau pernah melihatnya? Dewa palsu itu menggelengkan kepalanya. Tidak, menurutmu dia terluka. Aku tidak punya cukup bukti untuk mencapai kesimpulan itu. Selain itu, bahkan jika Pangeran Kegelapan memang terluka, mustahil bagi kita untuk melancarkan serangan ke ibu kota. Paus mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata dewa palsu itu karena orang ini dikenal sebagai ahli strategi di wilayah surgawi. Apakah mereka sekuat itu? Tanya Paus. Tangguh adalah pernyataan yang meremehkan, jawab dewa palsu itu. Aku khawatir bahkan jika kau menggunakan pakaian surgawi untuk memanggil dewa dari kuil para dewa, itu tetap tidak akan cukup untuk mengalahkan Pangeran Kegelapan. Bisakah kau memberitahuku mengapa kau berkata begitu? Tanya Paus. Dia penasaran seperti apa keberadaan yang ada di kubu William yang dapat menandingi kekuatan Dewi Iman, yang akan turun dengan sebagian besar kekuatannya yang utuh. Anggap saja aku melihat wajah lama yang familiar di ibu kota, jawab dewa palsu. Selama dia ada di sana, kita tidak bisa bertindak gegabah karena orang itu dikenal dengan cara-caranya yang tidak bermoral. Meskipun orang yang dilihat dewa palsu itu memiliki wajah yang berbeda, kehadiran yang bersemayam di tubuhnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dilupakannya. Sebenarnya, dewa palsu itu hanya mencari-cari alasan. Meskipun orang tua itu sekarang lebih lemah darinya karena dia telah kehilangan keilahiannya saat dia meninggal, dia tetap tidak ingin melawan James, yang pernah dia layani sebagai bapak segala yang perkasa di Asgard, dan pelindung 9 alam 1263 tatanan dunia baru. 3 hari kemudian di bawah perawatan Invidia dan Putri Ayla, William akhirnya terbangun. Dia tidak ingat apa yang terjadi selama pertarungannya melawan Felix, dan apa yang terjadi ketika dia menghilang di medan perang. Astrape, Bronte, Titania, dan para nimfa, memberitahunya tentang bagaimana pertarungannya dengan pewaris kegelapan terjadi. Mereka juga memberitahunya tentang iblis kuat yang telah menguasai tubuh Felix, Akamanah, yang menusuk dada William dengan tangan iblisnya, dalam upaya untuk membuatnya tunduk pada kendali Ahriman. Sebuah kerutan muncul di wajah William ketika Titania mengatakan kepadanya bahwa dia hampir menyerang Chloe dan Astrape dalam keadaan mengamuk. Untungnya, sesuatu menarik perhatiannya, membuatnya berubah menjadi petir, dan menuju ke utara tempat benua iblis berada. Setelah bawahannya menyelesaikan laporan mereka, dia meminta semua orang untuk meninggalkannya selama 1 jam, sehingga dia bisa memproses hal-hal yang telah mereka katakan kepadanya. Meskipun semua orang tahu bahwa ada masalah mendesak lain yang harus didiskusikan, mereka memutuskan untuk memberi William waktu untuk mengatur pikirannya sebelum berkonsultasi dengannya tentang tindakan selanjutnya. Optimus, apakah kau merekam kejadian ini? Kurang dari ya. Apakah kau ingin melihatnya? Lebih besar dari, aku ingin. Seketika,
Permata obsidian di dada William bersinar sebelum sebuah proyeksi muncul di depannya. Half-elf itu menyaksikan semuanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Saat dia mengamuk, William menyadari bahwa kekuatannya telah melampaui apa yang biasanya bisa dia lakukan saat dia dalam keadaan normal. Setelah Crimson Crown of Darkness yang menahan Akamana hancur, Half-elf itu melihat bagaimana keadaan mengamuknya telah menyiksa Felix sebelum membunuhnya dan menyerap hatinya. Dia seharusnya menderita lebih dari itu. William mengepalkan tinjunya. Remaja berambut hitam itu hanya bisa meratapi bahwa dia tidak sepenuhnya mengendalikan dirinya sendiri saat pewaris kegelapan itu meninggal. Meskipun kematian Felix mengerikan, Half-elf itu tidak puas dengan itu. Ia sudah lama ingin menguliti Felix hidup-hidup, dan membiarkannya menderita metode penyiksaan lainnya. William akan mengulanginya lagi dan lagi sampai ia merasa puas sebelum akhirnya menghabisi nyawa iblis berambut hijau itu. Namun, adegan berikutnya mengejutkannya. Itu adalah pertempuran di Gurun Fortaer di mana Gavin, Adepagia, Eros, Astrid, dan Lisa bertarung bersama untuk menyudutkan Ahriman. Ia menyaksikan bagaimana ia mencoba menyerang Gavin ketika Gavin mencoba menghentikannya menyerang Ahriman dalam keadaan mengamuk. Mata remaja berambut hitam itu membelalak kaget ketika ia melihat bagaimana separuh dirinya menguasai tubuhnya untuk waktu yang singkat untuk memberikan pukulan mematikan kepada Ahriman. Semuanya berakhir di bagian di mana separuh diri William telah kehilangan kesadaran dan memasuki kondisi hibernasi, meninggalkan Half-elf dengan beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan pertama tentu saja apakah Ahriman sudah mati atau belum. Dewa kegelapan dan kekacauan primordial adalah seseorang yang lebih ingin dibunuh William daripada Felix. Namun, dia juga tahu bahwa mustahil baginya untuk membunuh dewa, kecuali jika job class, Pseudo God Slayer, dilengkapi. Dengan job class ini yang saat ini berwarna abu-abu, sama seperti skill Familia Mancer miliknya. Remaja berambut hitam itu tidak punya cara untuk menggunakannya. Bahkan setelah proyeksi itu telah lama menghilang di depannya, William masih dalam keadaan linglung. Tubuhnya terasa sangat berat, dan dia merasa sangat hampa. Tidak mampu menyiksa Felix secara pribadi, dan tidak tahu apakah Ahriman hidup atau mati, dia merasa seolah-olah ada lubang mengangai yang tertinggal di hatinya. Dia bingung harus berbuat apa karena tujuan yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Baru ketika mendengar ketukan di pintu, William tersadar dari lamunannya. "Masuklah," kata William sebelum mengusap wajahnya dengan telapak tangannya untuk mengatur pikirannya. "Kita bertemu lagi, Lord William." Seorang wanita yang mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya memasuki ruangan dengan langkah mantap. "Saya harap Anda sehat sejak pertemuan terakhir kita. Saya tidak pernah merasa lebih baik dalam hidup saya, Lady Nissa," jawab William dengan nada yang meneteskan sarkasme. "Untuk apa saya berutang kesenangan atas kunjungan Anda?" Nissa mengabaikan sarkasme dalam kata-kata William dan duduk di sofa seberang, menghadap remaja berambut hitam itu. "Saya datang untuk berbicara dengan Anda tentang masalah negara," kata Nissa dengan tenang. "Meskipun saya ingin membiarkan Anda beristirahat lebih lama, kita tidak mampu menunda masalah penting yang melanda Kekaisaran Elun." "Masalah apa?" "Beberapa, tapi yang paling mendesak adalah kebutuhan untuk memiliki kaisar baru yang duduk di singgasananya." William mengerutkan kening sebelum bersandar di sofa dan menatap wanita bercadar yang dipeluknya sebelum meninggalkan lantai Asgard. "Kau sudah tahu bahwa aku tidak tertarik memerintah negeri," jawab William. "Biarkan kakekku yang mengurusnya." Nissa terkekeh seolah baru saja mendengar lelucon lucu. Setelah tawanya berakhir, dia meletakkan kedua tangannya di pangkuannya dan menatap remaja berambut hitam yang tampaknya sedang memikirkan hal lain selain dirinya. "Kakekmu sudah meninggalkan ibu kota," kata Nissa. "Dia berkata bahwa masih ada tempat yang harus dia kunjungi, dan dia tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Yang Mulia, James, juga memintaku untuk mengganti nama Kekaisaran Elun menjadi Kekaisaran Ainsworth sesegera mungkin. Dia menambahkan bahwa kau tidak boleh mencarinya karena dia akan muncul begitu saja saat dia menginginkannya." William menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sudah menjadi sifat kakeknya untuk datang dan pergi sesuka hatinya. "Kita sudah membicarakan ini. Selama kau menepati janjimu, kau boleh memerintah Kekaisaran Elun sesuai keinginanmu," komentar William. "Aku tidak akan menoleransi pelecehan terhadap orang tak bersalah. Apa aku sudah menjelaskannya dengan jelas?" "Tentu saja," jawab Nissa dengan cepat. "Namun,
kau tetap harus menghadiri upacara penobatan untuk secara resmi mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Ainsworth. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, meskipun itu hanya formalitas. Peran yang akan kumainkan adalah sebagai menteri, yang akan menangani berbagai hal saat kau tidak ada. Apakah itu bisa diterima? William mengangguk. Ia tidak punya keluhan apapun dengan pengaturan seperti ini. Sekarang setelah masalah penting ini ditangani, mari kita bicarakan masalah penting kedua, kata Nisa sambil berdiri dari sofa dan berjalan ke tempat William duduk di sampingnya. Masalah besar apa? Tanya William sambil melirik wanita dewasa yang sekarang duduk di sampingnya. Apakah kau berbicara tentang aliansi dan Ordo Suci Cahaya? Nisa mengangguk. Sebenarnya, isu berikutnya ini benar-benar penting dan menyangkut benua iblis. William mengerutkan kening. Bagaimana dengan benua iblis? Nisa tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia memanggil cermin bundar berwarna hitam dan mengetuk permukaannya dengan jarinya. Sekarang benua iblis telah kehilangan pemimpinnya, dan cengkeraman Ahriman pada pasukan iblis telah menghilang. Pertikaian sipil terjadi di alam iblis. Sepupumu, If, telah pergi ke benua iblis untuk menenangkan pemberontakan dan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Namun, itu bukan perhatian utama. Ordo Suci Cahaya berencana untuk menaklukkan seluruh alam iblis dan menjadikannya wilayah eksklusif mereka. Saat ini, pasukan iblis telah menderita kerugian besar, dan korban mereka berjumlah ratusan ribu. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan barisan depan Ordo Suci Cahaya, yang sekarang ditahan oleh naga hitam yang memerintah benteng Amberfang. Nisa berhenti cukup lama untuk membiarkan William mencerna kata-katanya. Meskipun William bukan orang yang paling cerdas, cukup jelas tentang apa yang diinginkan wanita cantik itu darinya. Apakah kamu mengatakan bahwa aku harus menjadi Raja Iblis berikutnya? William mendengus. Aku tidak melihat manfaat apapun dalam melakukan itu. Nisa menganggukkan kepalanya seolah-olah setuju dengan kata-kata William. Benar, tidak ada keuntungan langsung yang bisa kau dapatkan jika kau datang menyelamatkan mereka. Nisa kemudian membuka cadar yang menutupi wajahnya dan tersenyum manis kepada William. Tapi, melakukan itu akan menyulitkan Paus yang memimpin Ordo Suci Cahaya. Sekarang setelah pewaris kegelapan tidak ada lagi, targetnya berikutnya tidak lain adalah aku, komentar William. Baiklah, aku akan mengikuti rencanamu ini. Bagus, kata Nisa dengan sorot mata nakal. Dia sudah lama membenci cara Holy Order of Light melakukan sesuatu, dan dia akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuat mereka menderita kerugian. Sekarang setelah William bangun, dan pasukannya masih utuh, sudah waktunya untuk memberitahu dunia bahwa sebuah tata dunia baru akan segera lahir dari abu perang yang mengguncang benua tengah. 1264 Jangan uji kesabaranku. Sebulan setelah pertempuran di Kekaisaran Elun. Bayangkan kita baru saja menjadi sekutu sebulan yang lalu, Joas, naga hitam perkasa yang menguasai benteng Amberfang berkata dengan nada meremehkan. Sekarang, mereka mencoba menerobos benteng yang menjadi garis pertahanan pertama melawan invasi iblis di benua tengah. Manusia memang makhluk yang tidak menentu. Setelah sebulan dibombardir terus-menerus oleh 5 dewa semu yang tergabung dalam aliansi dan Ordo Suci Cahaya, garis Slay yang menopang penghalang benteng hampir mengering. Menurut perkiraan Joas, penghalang yang melindungi benteng itu hanya akan bertahan 1 hari lagi sebelum menghilang sepenuhnya. Dia sudah tahu bahwa kedua belah pihak hanya memanfaatkan satu sama lain untuk kepentingan mereka sendiri. Joas membutuhkan kekuatan aliansi dan Ordo Suci untuk membalas dendam terhadap Luciel dan keluarganya atas apa yang mereka lakukan terhadap istrinya. Aliansi dan Ordo Suci Cahaya ingin dia memblokir gelombang pertama serangan pasukan iblis, dan mencegah mereka mencapai benua tengah menggunakan tembok kokoh benteng Amberfang. Sayangnya, Ahriman sudah punya cara untuk memasuki benua tengah tanpa perlu melewati benteng Amberfang, yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama benua iblis terhadap invasi apapun yang datang dari benua tengah. Karena kejadian baru-baru ini di benua tengah, tidak ada yang punya waktu untuk berurusan dengan Joas dan pasukan iblisnya yang masih ditempatkan di dalam benteng Amberfang. Pasukan lainnya, termasuk para peri dan manusia, telah kembali ke benua tengah pada hari pertama, karena Felix telah menaklukkan kerajaan Sabia. Satu-satunya pasukan yang tersisa di benteng adalah pasukan yang hanya dimiliki oleh Joas, dan mereka benar-benar kalah jumlah, dan kalah oleh kekuatan gabungan aliansi dan Ordo Suci Cahaya. Paus berjanji bahwa tanah-tanah di benua iblis akan dibagi rata di antara para anggota aliansi, sebagai kompensasi karena membiarkan mereka mencaplok kerajaan Sabia,
Kerajaan Slovel, serta Kekaisaran Zotera. Ini adalah bekas wilayah yang direbut Felix, tetapi sekarang berada di bawah yurisdiksi dan kendali penuh Ordo Suci Cahaya, membuat aliansi tidak puas dengan mereka. Untuk menenangkan berbagai penguasa, Paus memutuskan untuk menyerang benua iblis dan menggunakan tanah-tanah yang menjadi miliknya untuk menggoda para penguasa lain agar berpartisipasi dalam pertempuran. Tentu saja, Ordo Suci akan menepati janji mereka. Namun, mereka juga berencana untuk mendapatkan bagian besar dari kue itu, yang mencakup ibu kota iblis, Astray. Tanda tanda hubung. Keesokan harinya, sedikit lagi, teriak salah satu komandan yang memimpin pasukan manusia. Semuanya, apakah kalian siap untuk membalas dendam kepada iblis atas perang yang mereka mulai? Ya, apakah kalian siap untuk membalas dendam atas rekan-rekan kita yang gugur, dan juga menghukum mereka atas kekejaman yang mereka lakukan terhadap orang-orang di benua tengah? Ya, komandan itu melirik penghalang yang memiliki beberapa retakan di permukaannya sebelum mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. Semuanya, bersiap, teriak komandan. Kita akan menyerang segera setelah penghalang itu hancur. Ya, seolah menunggu saat itu, suara puluhan ribu cangkir kristal bergema di medan perang, saat penghalang yang melindungi benteng Amberfang akhirnya runtuh. Serang, perintah komandan saat dia mengendarai Wyvern-nya menuju benteng yang telah kehilangan perlindungannya. Hippogriff, Griffon, Wyvern, dan bahkan naga yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju benteng Amberfang. Mereka hanya diberi satu perintah, yaitu membunuh sebanyak mungkin iblis dan mencari cara untuk membuka gerbang, agar pasukan utama mereka bisa menerobos. Mereka tidak khawatir dengan kemunculan sang dewa Joas, karena yang lain akan menghadapinya. Jika dulu, pasukan manusia ini tidak berani menyerang benua iblis karena mereka akan menghadapi seorang dewa. Namun, setelah dewa-dewa palsu muncul, keseimbangan kekuatan telah beralih ke mereka yang memiliki lebih banyak makhluk ini, yang kekuatannya telah melampaui pangkat dewa-dewa palsu. Joas tahu bahwa waktunya telah tiba, jadi dia muncul dari benteng Amberfang dan melepaskan napas naganya ke arah pasukan manusia yang datang yang berencana untuk menembus pertahanan bentengnya. Namun, sebelum api gelapnya bahkan bisa mencapai target mereka, segerombolan api emas turun dari surga dan melahap kekuatan napas naganya. Joas tidak terkejut dengan hasil ini karena dia telah menerima bahwa tidak ada cara baginya untuk mengatasi perbedaan pangkat. 5 dewa palsu melawan 1 dewa palsu. Pertarungan ini terlalu lucu untuk mempertimbangkan peluang Joas untuk menang. Dewa-dewa palsu tidak menyerang naga hitam yang melayang di udara dengan kesombongan seseorang yang dulunya duduk di puncak dunia. Pada saat inilah proyeksi Paus muncul di langit, memandang ke bawah ke arah Joas dan para pembela benteng Amberfang. Karena kalian telah bersekutu dengan kami melawan pewaris kegelapan, aku akan bermurah hati dan mengizinkan kalian dan anak buah kalian untuk menyerah, kata Paus. Kami tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil, tetapi kalian harus dikurung sampai akhir masa penaklukan kami di benua iblis. Ini adalah tindakan belas kasihan terakhirku. Menyerahlah, atau binasa. Joas mengepakkan sayapnya dengan tenang saat ia menghadapi proyeksi Paus di langit. Bagaimana dengan, tidak, jawab Joas. Jika kau sangat menginginkan kepalaku, datanglah dan dapatkan itu. Bodoh. Paus mendengus saat ia mengarahkan jarinya ke naga hitam yang berani menentang tindakan. Belas kasihannya, waktu para dewa setengah sudah berakhir. Kau hanyalah peninggalan lama dari masa lalu yang tidak lagi berguna. Pergi dan akhiri penderitaannya. Bunuh dia. Salah satu dewa semu melangkah maju dan memanggil pedang. Dewa semu lainnya tidak bergerak karena mereka merasa bahwa itu jauh di bawah mereka untuk berurusan dengan seorang dewa setengah dengan mereka berlima. Untung aku mengizinkan Vesta untuk menemani bocah itu, pikir Joas. Sekarang, aku tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Naga hitam dari alam iblis meraung dengan arogan saat ia terbang menuju dewa semu dengan mata merah. Seperti yang dikatakan Paus, ia pernah menjadi salah satu makhluk puncak dunia. Bahkan saat berhadapan dengan makhluk yang pangkatnya jauh melampaui wilayahnya, Joas tidak takut. Meskipun ia menyesal tidak dapat membunuh Luciel secara langsung, yang telah disembunyikan di ruang bawah tanah ibu kota iblis, tidak ada yang dapat ia lakukan. Anggota keluarga terakhirnya, Vesta, berada di suatu tempat yang aman, jadi ia tidak perlu lagi menahan diri saat menjalankan tugasnya sebagai pelindung alam iblis. Saat naga hitam dan dewa semu hanya berjarak ratusan meter,
Sebuah panggilan yang membuat jantung Joas berdebar kencang sampai ke telinganya. Ayah! Joas menoleh untuk melihat seorang wanita muda dengan rambut hijau panjang dan ekor hijau yang menyerupai ekor naga. Apa yang kau lakukan di sini?" teriak Joas karena marah dan tidak percaya. Ia siap bertarung sampai mati karena ia yakin bahwa putrinya berada di tangan yang aman. Namun, setelah melihat Vesta, ia segera mengubah jalur penerbangannya dan berbelok untuk pergi ke tempat putrinya berada. Dewa Semu, tentu saja, tidak berencana untuk membiarkan Joas pergi. "Kau bodoh karena membelakangi musuhmu," teriak Dewa Semu itu sambil menebas punggung naga hitam itu, dengan maksud untuk membelahnya menjadi dua. Namun, sebelum bilahnya sempat menyentuh sisik naga hitam itu, tombak yang dipenuhi petir menangkis serangan yang ditujukan ke punggung Joas. Naga hitam itu mengalihkan pandangannya ke arah remaja berambut hitam yang jubahnya berkibar tertiup angin. Tombak petir yang dia lemparkan sebelumnya kembali ke tangannya, dan tombak itu berderak dengan petir seolah menganggap pertempuran ini menggelikan. "William," gumam Joas. Naga hitam itu tidak mau mengakuinya, tetapi dia mendapati dirinya menghela napas lega setelah melihat siapa pendatang baru itu. Dia tidak meminta remaja berambut hitam itu untuk membantunya atau apapun karena harga dirinya. Namun, melawan segala rintangan, William telah muncul, yang hanya berarti satu hal. "Mulai sekarang, alam iblis berada di bawah perlindunganku," William menyatakan dan ratusan portal muncul di langit dan di daratan. "Jika kalian tidak ingin mati, kalian semua harus kembali ke tempat asal kalian. Jangan menguji kesabaranku." 7 dewa semu melangkah keluar dari portal bersama ratusan ribu binatang, yang matanya yang merah menatap kekuatan gabungan aliansi, serta Ordo Suci Cahaya. Medan perang menjadi sunyi senyap saat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran dan jenis keluar dari portal. Paus telah diberitahu bahwa ada kemungkinan besar William mungkin adalah penakluk bawah tanah generasi ini. Dia pikir ini hanya omong kosong, tetapi setelah melihat pemandangan di depannya, dia tidak punya pilihan selain memikirkan skenario terburuk. Jika aliansi dan Ordo Suci merasa yakin sebelumnya, bahwa mereka dapat menghancurkan benteng Amberfang sendiri, sekarang, mereka merasa cemas. Di hadapan jutaan bis yang jumlahnya terus bertambah, mereka berpikir ulang apakah mereka harus terus bertarung atau mundur secepat yang mereka bisa. Bab 1265 Tongkat William mungkin akan mematahkan pinggulku. Namun kata-katamu tidak akan pernah menyakitiku. Jangan menguji kesabaranku. Jika William mengucapkan kata-kata ini setahun yang lalu, Aliansi dan Ordo Suci Cahaya akan menginjak-injaknya bersama para pembela benteng Amberfang. Namun, saat ini, tidak ada dari mereka yang mampu melakukannya karena banyaknya makhluk tingkat tinggi yang berada di bawah komando William. Oliver dan Baba Yaga sama-sama demigod, tetapi mereka bukan satu-satunya demigod yang berada di bawah kendali William. Bos kedua terakhir dari ruang bawah tanah yang ditemukan di domain terlarang juga demigod. Di bawah komando Titania, 3 putri peri memimpin monster ruang bawah tanah milik Tirnanok untuk bertempur. Satir, Dryad, Kelpie, dan monster tipe peri lainnya yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam jumlah ratusan ribu. Tentu saja, monster milik Atlantis, tempat suci ketujuh, serta Hyperborea juga ikut bertempur. Secara keseluruhan, ada 12 demigod, 8 pseudogod, ribuan myriad beast, dan milenial dan centennial beast yang tak terhitung jumlahnya di bawah komando William, yang lebih dari cukup untuk menginjak-injak seluruh aliansi. Di masa lalu, memusuhi Dungeon Conqueror yang sekuat ayah William, Maxwell, sudah merupakan ide yang buruk. Terlebih lagi bagi William saat ini yang telah jauh melampaui semua pendahulunya dan telah berhasil menaklukkan Forbidden Grounds, yang tidak berani ditantang oleh Dungeon Conqueror lainnya. Apakah kita harus melawan itu? Salah satu Grand General yang memimpin pasukan Kekaisaran Korra merasakan jantungnya bergetar di dalam dadanya. Dia tahu bahwa menyerang kekuatan seperti itu sama saja dengan melempar telur ke batu. Mereka sama sekali tidak memiliki peluang melawan pasukan William dan hanya akan membuang-buang nyawa mereka. Pertempuran segera terhenti total saat aliansi dan pasukan Holy Order of Light mempertahankan posisi mereka. Tidak seorang pun dari mereka tahu apa yang harus dilakukan dan menunggu perintah atasan mereka. Sepertinya kita tidak berbicara dalam bahasa yang sama, kata-kata William yang dingin dan tanpa ampun turun ke langit, membuat kulit semua orang merinding. Sudah kubilang bahwa kalian tidak boleh menguji kesabaranku, namun, kalian semua, masih di sini.
Seolah menanggapi kata-kata William, para nimfa itu terbang ke langit dan melepaskan rentetan anak panah perak ke arah dewa-dewa palsu di kejauhan. Hahaha, datanglah jika kalian berani, teriak Loxos sambil memanipulasi lintasan serangan Opis, sementara HKRG membiarkan wanita muda itu melihat targetnya dari jarak yang sangat jauh. Apa kalian tidak mendengar kata-kata tuanku? Dia bilang enyahlah. Panah-panah perak menghantam dewa-dewa palsu, memaksa mereka untuk bertahan melawan, atau menghindari, serangan-serangan gencar yang datang dari 3 nimfa yang sungguh-sungguh menyerang mereka dengan maksud untuk membunuh. Loxos tampaknya lebih bersemangat dari biasanya, komentar Astrape. Kurasa dia akan meminta hadiah nanti. Yah, dia memang menghabiskan malam bersama Tuan sebagai hadiahnya karena telah melakukan yang terbaik terakhir kali, jawab Bronte sambil tersenyum. Sepertinya dia menikmati waktu pertamanya bersamanya. Titania yang berdiri di samping keduanya tersipu setelah mendengar percakapan mereka. Dia tidak mengambil langkah terakhir itu dengan William, tetapi dia mengizinkannya untuk menghisap darahnya, serta melakukan beberapa hal lain setiap kali mereka bersama. Petik 2. Petik 2. Triton, yang merupakan satu-satunya pria dalam barisan dewa-dewa palsu, memutuskan untuk menutup telinga terhadap percakapan para wanita itu. Dia lebih penasaran tentang bagaimana lawan-lawan mereka akan bereaksi terhadap provokasi nimfa. Sebenarnya, darahnya mendidih di dalam dadanya saat rasa hausnya untuk bertempur. Membumbung tinggi, melihat ada 5 dewa semu di pihak lawan membuatnya berharap mereka akan menyerang mereka, sehingga ia bisa ikut bertarung juga. Apa yang salah? Apakah kalian dewa semu atau kalian semut? Loxos mengejek, sekelompok orang lemah. Datang dan lawan aku jika kalian berani. Aku di sini, ayo, buat hariku menyenangkan. Ejekan Loxos bergema di seluruh medan perang, membuat William teringat bagaimana mereka pertama kali bertemu di ruang bawah tanah Hyperborea. Yang termuda dari ketiga nimfa itu juga telah mengutuk dan mengejeknya berkali-kali ketika mereka bertarung. Pada akhirnya, William menghukum gadis bermulut kotor itu dengan menyumpal bibirnya dengan sesuatu yang mencegahnya berbicara. Sejak saat itu, Loxos menjadi sangat patuh kepada William, dan sering berinisiatif untuk mengunjungi dan mendonorkan darahnya kepadanya, sehingga mereka bisa menghabiskan waktu berduaan. Gadis ini, salah satu dewa semu mencapai batas kesabarannya saat ia menghindar, dan memblokir serangan yang datang dari 3 nimfa. Aku ingin sekali menamparnya, sebesar keinginan dewa semu untuk membungkam nimfa yang menyebalkan itu dengan tamparan keras di wajahnya, mustahil baginya untuk melakukan itu. Mereka terlalu jauh, dan dewa semu lainnya di pihak William tidak akan tinggal diam dan membiarkan mereka menyerang para nimfa di bawah hidung mereka. Ini tidak ada harapan, salah satu dewa semu menyatakan. Bunyikan klakson untuk mundur. Begitu dewa semu memberi perintah, para perwira di kapal terbang di tengah pasukan Ordo Suci Cahaya mulai meniup klakson, menandakan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mundur. Aliansi, serta para anggota Ordo Suci, mendesah lega saat mereka mundur dengan tertib. Tidak ada cara bagi mereka untuk melawan pasukan William, jadi ini adalah hasil yang paling cocok. Paus, yang sedang mengamati pertempuran itu, datang mencari Melody untuk menyuruhnya menggunakan pakaian surgawi untuk melawan William dan pasukannya. Melody yakin bahwa begitu Dewi Iman muncul, pangeran kegelapan yang penuh kebencian itu akan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Sayangnya, Dewi Iman yang berbudi luhur tidak ditemukan dimanapun. Satu-satunya yang ditemukan Paus adalah Sana, yang mengatakan bahwa Melody sedang menstruasi, dan telah meninggalkan medan perang untuk mengambil cuti. Apa, dia baik-baik saja kemarin, kata Paus. Di mana dia? Aku akan berbicara dengannya secara pribadi. Ini adalah waktu yang sangat penting dan dia memutuskan untuk membolos. Tidak bisa dimaafkan. Sana mengangkat bahu dan hanya memberitahu Paus bahwa dia dapat mencoba menemukan Melody jika dia mau. Namun, kemungkinan itu terjadi adalah 0. Melody tidak ingin melawan William, jadi saat dia merasakan bahwa Paus mungkin memintanya untuk menggunakan pakaian surgawi untuk melawannya, dia segera kembali ke Istana Cahaya, menggunakan artefak khusus yang juga diberikan kepadanya oleh Paus. Saat ini, dia adalah kartu tram mereka, jadi dia diberi banyak artefak penyelamat hidup, termasuk artefak yang memungkinkannya untuk berteleportasi langsung ke Istana Cahaya jika hidupnya dalam bahaya. Paus mendidih karena marah setelah melihat reaksi Sana. Namun, karena dia bukan wanita yang dicarinya, Paus pergi mencari Melody, sementara pasukan aliansi dan Ordo Suci Cahaya mundur dengan tergesa-gesa. Benar, lari,
Suara Loksos terdengar dari surga saat dia terus mengarahkan anak panah Opis, mengenai salah satu Dewa Semu yang mundur di pantat. Hahaha, tepat sasaran. Dewa Semu yang terkena itu mengumpat keras, tetapi dia terus mundur secepat yang dia bisa. Jangan biarkan aku menangkapmu sendirian, gadis kecil. Teriak Dewa Semu. Akan kuremukkan rahangmu itu untuk memastikan kau berhenti berteriak omong kosong. Tongkat William mungkin akan mematahkan pinggulku, tetapi kata-katamu tidak akan pernah menyakitiku. Teriak Loksos sambil sekali lagi mengarahkan serangan Opis ke arah Dewa Semu yang mundur, memaksanya berteriak kesakitan. Enyahlah atas namaku, Astrape, Bronte, Titania, Chloe, Charmaine, dan semua wanita yang bisa dianggap sebagai kekasih William tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu setelah mendengar kata-kata Loksos. Bahkan Opis dan HKRG tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik adik perempuan mereka, yang telah terbawa oleh kata-katanya, tidak peduli dengan apa yang sedang dikatakannya saat itu. Kurasa aku akan menghukumnya nanti, gumam William sambil melirik nimfa muda yang tertawa itu sebelum mengalihkan perhatiannya ke pasukan yang mundur di depannya. Sekarang setelah dia mengambil inisiatif untuk menyerang aliansi sekaligus Ordo Suci Cahaya untuk melindungi alam iblis, dia tahu bahwa gencatan senjata sementara di antara mereka telah resmi berakhir. William sudah tahu sejak awal bahwa Paus hanya menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya. Niatnya adalah menaklukkan sebanyak mungkin wilayah sebelum berhadapan dengan Pangeran Kegelapan yang merupakan pemandangan terburuk di matanya. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Half-Elf telah menembus lingkaran dalamnya. Kalau saja dia tahu bahwa dari 7 wanita di bawah komandonya, 3 telah tunduk kepada William, dan 2 lainnya tidak ingin melawannya. Bahkan Audrey, yang merupakan sekutu setia Paus, berpikir ulang untuk mengarahkan pedangnya ke Half-Elf, yang telah menancapkan taringnya ke payudara lembut saudara perempuannya dan menandai rahim mereka sebagai miliknya. Bab 1266. Bolehkah kami mengetahui nama mulia Anda? Seminggu setelah kemunculan William di benua iblis, anak nakal terkutuk itu, memangnya dia siapa? Paus mengumpat keras sambil mondar-mandir di kamarnya. Setelah campur tangan William, aliansi tidak punya pilihan selain menarik pasukan mereka dari perbatasan benua iblis dan kembali ke benua tengah. Ultimatum William adalah jika dia melihat seorang prajurit pun di dalam batas gerbang teleportasi yang menuju ke alam iblis, dia akan menyerang kerajaan itu, atau kekaisaran, dan membunuh keluarga kerajaan, seperti yang dilakukan Felix terhadap wilayah yang telah ditaklukkannya di masa lalu. Para raja dan kaisar dari berbagai negara menanggapi ultimatum ini dengan serius, dan karena itu memutuskan untuk segera menarik pasukan mereka dari garis depan. Bahkan ada pembicaraan untuk mengakhiri perang salib saat itu juga dan kembali ke wilayah mereka karena ancaman dari pewaris kegelapan dan dewa yang mendukungnya sudah berakhir. Meskipun tidak ada bukti tentang apa yang terjadi pada Ahriman setelah perang, banyak yang percaya bahwa karena Pangeran Kegelapan berani mengubah nama Kekaisaran Elun menjadi Kekaisaran Ainsworth, dewa yang mereka takuti mungkin telah ditaklukkan, atau dilemahkan hingga ia tidak lagi menjadi ancaman bagi siapapun. Selain itu, Kaisar Leonidas, Kaisar Kekaisaran Kreator, dan Permaisuri Andraste, Permaisuri Amazon, keduanya menyatakan bahwa mereka adalah sekutu William, dan meyakinkan semua orang bahwa Half-Elf tidak berniat menaklukkan domain mereka. Karena itu, sebagian besar kerajaan kecil, yang tenaga kerjanya rendah sejak awal, menarik diri dari aliansi dan kembali ke rumah mereka, menyatakan bahwa perang melawan Dewa Kegelapan dan kekacauan primordial telah berakhir. Sialan kau, Leonidas, kau juga, Andraste. Paus menggertakkan giginya karena marah saat ia memikirkan kedua penguasa yang telah membuat keinginan aliansi goyah. Permaisuri Andraste bahkan menegur mereka yang masih percaya pada Ordo Suci, mengatakan kepada mereka bahwa mereka hanya digunakan oleh organisasi untuk membantu mereka merebut lebih banyak wilayah untuk diambil alih di bawah sayap mereka. Kaisar Leonidas mendukung pernyataan Permaisuri Andraste, dengan menyebutkan bahwa Kekaisaran Zotera, Kerajaan Slovel, dan Kerajaan Zabia, sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Ordo Suci. Ia menambahkan bahwa jika Ordo Suci benar-benar memikirkan keuntungan semua orang, mereka harus menyerahkan kendali wilayah-wilayah ini dan membiarkan aliansi membaginya di antara mereka sendiri. Seolah-olah percikan api dinyalakan, semua raja dan kaisar menyetujui pernyataan ini, menekan Ordo Suci Cahaya untuk membuat keputusan. Pada akhirnya,
Paus tidak punya pilihan selain mengorbankan kendalinya atas kerajaan Sabia dan kerajaan Slovel dan mengizinkan aliansi untuk membagi tanah di antara mereka sendiri sebagai kompensasi atas tenaga kerja yang mereka berikan selama perang. Ia mampu menjaga kekaisaran Zotera di bawah komando Ordo Suci, dengan mengatakan bahwa tanpa mereka, kemajuan Felix dan Ahriman tidak akan terhentikan, dan pemerintahan terornya akan terus berlanjut jika tidak dikekang. Para penguasa dari berbagai negara semuanya setuju pada titik ini, jadi mereka tidak lagi mengganggu Ordo Suci dan memulai negosiasi satu sama lain tentang cara membagi rampasan perang mereka. Setelah mondar-mandir selama hampir setengah jam, Paus mendesah sebelum berjalan menuju jendela kamarnya. Saat ini, ia berada di istana Kekaisaran Zotera dan menatap domain baru yang telah diperoleh organisasi mereka. Meskipun itu memang kerajaan yang luas, itu tidak cukup untuk memuaskan ambisi Paus untuk membuat semua orang tunduk pada keinginan ordo mereka. Ini agak awal, tetapi kurasa ini satu-satunya pilihan yang kumiliki sekarang. Ekspresi Paus berubah serius saat ia menatap ke arah utara tempat alam iblis berada. Kau membayangkan dirimu menjadi Raja Iblis, kan? Baiklah, terserah kau saja, selalu ada cara untuk memenggal kepala Raja Iblis. Dengan raut wajah menghina, Paus membuka portal yang akan membawanya langsung ke Istana Cahaya, tempat para wanita yang memegang kekuatan kebajikan surgawi tinggal. Setelah insiden seminggu yang lalu, Paus telah mengambil kembali pakaian surgawi dari Melody dan menyerahkannya kepada Audrey untuk diamankan. Ia tidak menyukai sikap wanita beriman yang berbudi luhur pada saat kritis ketika William menginjak-injak harga diri mereka. Paus mulai curiga bahwa setelah ditangkap oleh William, ia telah bergabung dengan pihaknya, membuatnya tidak patuh pada perintahnya. Artefak yang ditinggalkan di wilayah 1000 binatang masih aktif, memungkinkannya untuk mendapatkan beberapa informasi penting dari para iblis yang akan membahas peristiwa yang sedang terjadi di dalamnya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa semua ini adalah taktik William, dan semua diskusi yang didengarnya itu semua direkayasa. Dia sengaja memberi Paus setengah kebenaran dan kebohongan untuk membuatnya percaya bahwa dia berhasil mengalahkan Pangeran Kegelapan dalam hal pengumpulan informasi. Setelah mencapai altar, yang terletak di bagian paling atas Istana Cahaya, Paus melirik 7 kebajikan yang mewakili berbagai keilahian. Kehati-hatian, keadilan, kesederhanaan, ketabahan, iman, amal, dan kesucian. 7 kebajikan surgawi yang mewakili kekuatan organisasinya. Sekarang, dia berencana untuk lebih memperkuat kekuatannya, dan memungkinkannya untuk melawan Pangeran Kegelapan, yang saat ini dia benci dengan segenap jiwanya. Saya telah mengumpulkan kalian semua di sini hari ini untuk melakukan ritual yang akan membebaskan dunia dari ancaman yang ditimbulkan oleh Pangeran Kegelapan, kata Paus dengan suara yang mantap. Mengingat aliansi telah bubar, sekarang terserah kita untuk memperbaiki apa yang salah, dan menghukum kejahatan yang mengancam kedamaian negeri ini. Lyra, Ephemera, dan Melody, semuanya mengutuk. Wanita tua itu di dalam hati mereka. Gadis-gadis ini sekarang adalah wanita William, dan siapapun yang memfitnah kekasih mereka adalah sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Namun, Half-Elf telah memerintahkan mereka untuk bertindak normal, dan tidak melakukan apapun yang membuat Paus curiga terhadap mereka. Itu benar, teriak Cherry sambil mengangkat tangannya yang halus. Bunuh Pangeran Kegelapan. Paus menatap gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang, dan menganggukkan kepalanya. Di masa-masa gelap ini, saya meminta Anda untuk meminjamkan saya kekuatan dan dukungan Anda, kata Paus. Silakan, pergilah ke posisi Anda masing-masing, sehingga kita dapat mengaktifkan kekuatan Istana Cahaya. 7 wanita berbudi luhur cukup penasaran tentang mengapa Paus meminta mereka untuk berkumpul di altar cahaya. Selama beberapa bulan terakhir, Paus dan para uskup agung sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, menghiasi altar dengan persembahan, dan menyempurnakan rune lingkaran sihir yang mampu mengeluarkan mantra lingkaran ke-11. Mantra yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan aturan dunia, seperti yang telah dilakukan Deus di benua selatan ketika mereka mengubah orang dewasa menjadi kristal, dan dengan paksa melarang siapapun memasuki tanah selatan. Meskipun mereka enggan melakukannya, para wanita berdiri di tempat mereka masing-masing untuk memungkinkan altar memanfaatkan kekuatan dewa mereka, yang memungkinkan mantra tersebut aktif. Mulai ritualnya, perintah Paus. Segera, para uskup agung yang hadir di tempat kejadian mulai melantunkan mantra, mengaktifkan kekuatan altar cahaya. Sesaat kemudian,
Tubuh para wanita mulia bersinar samar-samar saat kekuatan para dewa mereka disedot oleh rune lingkaran sihir, membuat kekuatannya tumbuh setiap detik. Saya mohon kepada kekuatan di atas untuk memberikan kesempatan kepada hamba Anda yang rendah hati untuk bertemu, kata Paus dengan tegas. Demi semua kebaikan, saya dengan rendah hati meminta Anda untuk memberi kami kekuatan untuk menangkal kegelapan yang mengancam tanah ini. Rune altar bersinar dalam cahaya terang saat mantra lingkaran ke-11 yang dilantunkan oleh para uskup agung perlahan-lahan terwujud. Tindakan heroik di setiap zaman, mengundang decak kagum dunia, setiap tindakan mendapat tempat di lembaran sejarah. Di tengah kegelapan berseri kemuliaan. Dan kita sering kembali ke ini, untuk menunjukkan keturunan sejati manusia. Dari Dia yang merupakan sumber kebahagiaan. Meskipun sekarang terkoyak oleh nafsu. Tetapi kita tidak perlu berkonsultasi dengan masa lalu. Masa kini menghasilkan buah ini. Ras pahlawan akan bertahan selamanya. Pohon itu berakar kuat, dan dunia tidak pernah mengungguli. Masa kini dalam garis ini, Tuhan kita yang pengasih tidak menahan dari kita sifat ilahi ini. Dan kita seharusnya tidak menahan dari mereka. Pujian yang kita rasa pantas. Untuk perbuatan cinta, dan tindakan yang berani. Untuk jiwa yang baik dan benar. Nilai mereka sekarang harus kita akui. Tidak menyanyikannya di atas kuburan mereka. Pahlawan masa lalu yang kita hargai. Tidak kurang dari orang yang berani. Bahaya saat ini, cemoohan yang sekarang merajalela, bukan demi kekuatan duniawi, atau untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi demi kebaikan sesama manusia. Dan demi gurunya, dia tidak menghindari salib, dan tidak takut larangan. Inilah yang dibuat para pahlawan. Catatan penulis, saya sedang mencari beberapa puisi epik tentang para pahlawan, dan yang ini menonjol. Puisi ini dibuat oleh Joseph Horatio Chen. Semua hak cipta dimiliki oleh pemiliknya masing-masing, dan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membagikan puisi yang luar biasa ini kepada dunia. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke arah surga dari tengah altar cahaya. Awan, gelap yang menggantung di atas istana, yang telah berdiri selama ribuan tahun, lenyap dan digantikan oleh langit biru cerah. Para wanita berbudi luhur yang berdiri di tempat masing-masing merasakan keilahian mereka terkuras dengan cepat. Cherry, yang paling muda dari mereka semua, telah berjongkok dan terengah-engah, karena kekuatan keilahiannya diserap dengan paksa oleh altar yang menggunakannya untuk mengaktifkan mantra yang akan melanggar hukum dunia. Semenit setelah cahaya naik ke surga, langit berubah warna dari biru menjadi emas. Di tengah cahaya ilahi ini, ada bola cahaya yang perlahan turun dari surga. Meskipun masih jauh, Paus, para dewa, dan juga uskup agung dapat merasakan kekuatan ilahinya. Kekuatan itu sangat berbeda dengan kehadiran dewa-dewa palsu yang pernah mereka panggil di masa lalu. Cahaya yang terpancar dari bola cahaya itu memiliki sifat yang lembut, bahkan hangat. Meskipun begitu, kekuatan yang dipancarkannya melampaui makhluk apapun di bawah panji ordo cahaya suci, membuat tangan Paus yang keriput gemetar. Puncak dewa-dewa palsu, gumam Paus. Surga telah menjawab doa-doa kita. Puncak dewa-dewa palsu, sebuah eksistensi yang hanya selangkah lagi untuk mencapai keilahian. Di antara makhluk-makhluk di dunia Hestia, hanya dua yang sesuai dengan deskripsi ini. Penguasa laut yang sebenarnya, Leviathan, dan penguasa daratan, Tarasque. Kedua kekuatan ini berada di puncak dunia, dan tidak seorang pun, kecuali William, dapat melawan mereka dan menang. Ketika bola cahaya mendarat di tengah altar, semua orang berhasil melihat siluet di dalam inti altar. Perlahan, tetapi pasti, cahaya itu menyebar, berubah menjadi partikel cahaya yang berputar-putar di sekitar orang yang berdiri di tengah altar. Seseorang yang mengenakan jubah merah dan putih dengan tudung muncul di depan semua orang. Ada seekor burung kecil di bahu orang itu, yang berkicau samar-samar. Wajah orang itu tersembunyi karena tudungnya, tetapi dengan sekali pandang, semua orang dapat mengetahui bahwa kekuatan yang terpancar dari tubuh mereka nyata. Pahlawan dari seberang bintang, bolehkah kami mengetahui namamu yang agung? Tanya Paus saat dia berlutut dengan satu kaki sebagai tanda penghormatan dari makhluk yang berdiri di hadapan mereka. Para uskup agung mengikuti tindakan Paus mereka dan berlutut, sambil menatap dengan penuh harap pada orang yang jubahnya berkibar tertiup angin. Para kebajikan surgawi tidak berlutut, tetapi mereka terengah-engah saat menatap orang yang mereka panggil entah dari mana. Sama seperti semua orang di sekitar altar cahaya, mereka penasaran tentang siapa orang yang berdiri di depan mereka.
Tiba-tiba, embusan angin kencang bertiup, menyingkirkan tudung yang menutupi wajahnya. Rambut hitam panjang yang halus berkibar tertiup angin, saat wanita muda itu, yang secantik lukisan, menatap Paus untuk menjawab pertanyaannya. Belle, wanita muda dengan rambut hitam panjang, dan mata emas itu berkata dengan lembut. Namaku Belle, tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Akhir volume 7. Pangeran Kegelapan, bab 1267 memikirkan masa depan. Penyangkalan, adegan R18 kecil untuk memulai volume baru. Kekeke, tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mem, tidak di sana, Mem. Loxos menggeliat di bawah sentuhan William saat jari-jari nakal half-elf yang tampan itu bermain dengannya. Mem, berhenti. Half-elf itu mengabaikan bidadari muda yang cantik itu, yang mulutnya yang kotor telah membuat dewa-dewa palsu Paus berharap bahwa mereka dapat menamparnya berkali-kali untuk membungkamnya. Suara letupan ringan terdengar saat William melepaskan ujung merah muda yang telah dihisapnya dengan keras, sebelum melihat wajah Loxos yang memerah yang berada di ambang klimaks. Jari-jarinya terus bermain dengan celahnya, sebelum menekan bibirnya di atas bibirnya. Membuat bidadari muda itu melingkarkan lengannya di lehernya, menikmati ciuman penuh gairah yang diberikan padanya. Saat William mundur untuk memberi Loxos waktu istirahat, gadis muda itu mendongak ke arahnya dengan tatapan penuh kerinduan di matanya. Meskipun gadis itu tidak mengatakan sepatah kata pun, half-elf itu mengerti apa yang diinginkannya, jadi dia memberikannya padanya. Suara isapan lembut bergema di dalam ruangan, saat half-elf itu menyumbat bibirnya yang lembut, halus, dan bermulut kotor, dengan gadis muda itu dengan kikuk menjilati, mengisap, dan mencium benda yang akan segera membuatnya menjadi wanita. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini, dia masih belum terbiasa melayani remaja berambut hitam itu, yang hanya memberinya hadiah setiap kali dia melakukan sesuatu yang baik. Sudah waktunya, kata William sambil dengan ringan meletakkan tangannya di atas kepala Loxos. Loxos kemudian melepaskan penis William, mengeluarkan suara letupan sebelum memberinya satu ciuman terakhir sebelum penis itu merenggut kepolosannya. William merentangkan kedua kaki bidadari muda itu dan menatap keperawanannya, yang sudah dipenuhi dengan keinginannya untuk menjadi satu dengannya. Meskipun dia ingin menggodanya lebih lama, dia memutuskan untuk mengesampingkan ide ini. Melihat Loxos kini siap untuknya, dia dengan lembut mengusap kemaluannya di pintu masuknya beberapa kali sebelum menurunkan pinggulnya, mengambil kepolosannya dalam satu dorongan cepat dan kuat. Tubuh Loxos bergetar, saat ekspresi kesakitan terlihat sekilas di wajahnya. Namun, rasa sakit itu menghilang secepat munculnya, hanya menyisakan rasa penuh, yang bisa dia rasakan jauh di dalam perut bawahnya. Dengan ini, aku juga sekarang milikmu, kan? Tanya Loxos. Ya, jawab William sebelum mencium keningnya. Kau milikku sekarang. Aku senang, kata Loxos lembut sambil melingkarkan lengannya di sekitar William, memeluknya. Half-elf itu tidak bergerak dan juga memeluk bidadari muda itu, yang kini telah resmi menjadi salah satu selirnya. Keduanya bertukar ciuman lembut dan mesra selama beberapa menit sebelum William mulai menggerakkan pinggulnya, membuat bidadari muda itu mengerang, saat half-elf itu memenuhi hati dan rahimnya, dengan kenikmatan yang hanya bisa dirasakannya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Setelah menutupi tubuh muda dan lembut kekasih barunya dengan selimut, William menatap ibu kota Kekaisaran Elun, yang sekarang dipuji sebagai Kekaisaran Ainsworth. Meskipun dia tidak meminta dominion, dia akan mengambil wilayah itu sebagai miliknya, daripada menyerahkannya kepada Holy Order of Light, yang sekarang telah menjadi musuhnya. Tiba-tiba suara gemerisik terdengar di belakangnya. Sesaat kemudian, dua tangan kecil, namun hangat, memeluknya dari belakang, membuatnya merasakan kehangatan yang terpancar dari tubuhnya. Apa yang kamu pikirkan? Loxos bertanya saat dia menempelkan kepalanya ke punggung William, merasakan panas tubuhnya yang telah dia belai selama beberapa jam terakhir. Masa depan, jawab William saat dia meletakkan tangan kanannya di tangan Loxos yang memeluknya erat. Masa depan kita, ya, half-elf itu perlahan berbalik untuk memeluk wanita muda itu, yang tingginya hanya mencapai dadanya. Kau tahu istri-istriku tewas selama pertempuranku di alam iblis, kan? Tanya William sambil mengusap rambut Loxos dengan lembut. Gumam Loxos sambil membenamkan kepalanya di dada William, menghirup aromanya, dan mencium permata obsidian di dadanya. Kurasa sekarang saatnya bagiku untuk mengambil jiwa mereka kembali dari tempat dewa kematian membawa mereka, kata William.
Juga, Selin sedang mengandung anakku. Beberapa bulan lagi, dia akan melahirkan, jadi aku ingin menemukannya sebelum itu terjadi. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Aku tahu. William mengusap bibir Loksos dengan lembut saat dia memeluknya erat. Beberapa menit kemudian, dia menggendongnya kembali ke tempat tidur. Suara desahan Loksos yang penuh kenikmatan bergema di dalam kamar, yang berlangsung hingga 1 jam sebelum matahari terbit. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Saat William membuka matanya, matahari sudah berada di puncaknya. Loksos tidur dengan damai sambil berpegangan pada tubuhnya, dan half-elf itu harus bergerak dengan lembut agar tidak membangunkannya saat dia turun dari tempat tidur. Jejak percintaan mereka dapat dilihat di spray putih, dan William dengan lembut mengangkat wanita muda dengan elemen angin itu untuk mengganti spray dan menggantinya dengan yang baru, membuatnya tidur lebih nyaman. Sesaat kemudian, dia menggunakan mantra pembersihan di tubuhnya dan mencium dahi Loksos sebelum meninggalkan ruangan. Bidadari muda itu benar-benar kelelahan, dan tertidur lelap di atas tempat tidur William tanpa peduli apapun. Meskipun dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, waktu tidak menunggu siapapun dan dia masih harus mengurus banyak hal yang menunggunya, sebagai kaisar baru Kekaisaran Ainsworth. Selain itu, para iblis dari alam iblis telah paling menderita dalam perang ini. Jutaan iblis telah mati, meninggalkan seluruh suku tidak mampu membela diri sendiri. Hanya beberapa klan iblis utama yang masih memiliki sejumlah prajurit yang layak di bawah komando mereka. Namun, sebelum mereka dapat kembali ke pola pikir mereka sebelumnya untuk mendominasi klan yang lebih lemah untuk membuat klan mereka lebih besar, William menentang rencana mereka, dan menyatakan dirinya sebagai Raja Iblis yang baru. Aturan pertama yang dia nyatakan adalah bahwa era peperangan di benua iblis telah berakhir. Siapapun yang berani melanggar hukum ini akan menghadapi kekuatannya. Karena itu, tidak ada klan iblis yang berani menentang keputusannya. Mereka telah melihat bagaimana Pangeran Kegelapan bertarung melawan pewaris kegelapan dan memenangkan kemenangan gemilang, memaksa semua klan iblis untuk mengakui kekuatannya. Meskipun half-elf bukan bagian dari ras iblis, dan seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mengambil peran sebagai Raja Iblis, tidak ada klan iblis yang cukup bodoh untuk menyuarakan pendapat ini dengan lantang. Lagi pula, siapa yang waras yang berani menantang kekuatan Pangeran Kegelapan, yang kepadanya beberapa klan iblis telah memberikan kesetiaan mereka. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang duduk di balkon sambil membaca buku yang telah dihadiahkan kepadanya oleh Paus dari Ordo Suci Cahaya. Itu adalah buku tentang dunia Hestia, yang menunjukkan kekuatan geopolitik saat ini di benua tengah, benua iblis, benua Silvermoon, dan sampai batas tertentu Federasi Gunnar yang terletak di benua barat. Sebagai seseorang yang baru saja tiba di dunia baru, Belle meminta agar dia diberi informasi apapun tentang di mana dia saat ini berada, serta informasi apapun yang mereka miliki tentang Pangeran Kegelapan, yang ingin dihancurkan paus apapun yang terjadi. Saat Belle sedang membaca, seekor uren kecil hinggap di bahunya dan berkicau beberapa kali. Begitu, petik 2, berkicau, oh, berkicau. Belle mengangguk saat Aeton melaporkan semua yang terjadi di sekitar Istana Cahaya. Setelah dia dipanggil ke dunia Hestia, Paus menyibukkan diri dengan persiapan untuk perang salibnya melawan William, yang dikatakan ditempatkan di Kekaisaran Ainsworth yang baru didirikan. Sesaat kemudian, Uren sekali lagi berangkat untuk mencari lebih banyak berita, dan gosip untuk dibagikan dengan tuannya. Setelah mengambil gulungan-gulungan dari samping, dan memeriksa isinya, senyum yang tidak sampai ke matanya muncul di wajah Belle. Daftar istri dan kekasih Pangeran Kegelapan, gumam Belle, sambil membaca nama-nama pada daftar panjang yang disediakan oleh Paus sesuai keinginannya. Melihat jumlah nama yang telah melampaui 10, mata Belle berbinar samar. Begitu, kata Belle lembut. Jadi, kau telah memilih kematian. Gulungan di tangannya tiba-tiba terbakar saat si cantik berambut hitam dengan santai melemparkannya ke samping. Dia kemudian melirik ke arah utara tempat Kekaisaran Ainsworth berada sebelum menyeruput teh di cangkirnya. Beberapa pikiran muncul di benaknya, dan salah satunya adalah tentang cara mengebiri half-elf, yang baru saja menambahkan seorang bidadari muda yang cantik ke dalam daftar kekasihnya yang terus bertambah, tanpa sepengetahuannya, jauh melampaui jumlah wanita yang telah mereka berdua sepakati untuk dimilikinya di masa lalu 1268 orang yang akan membunuh bajingan ini. Jauh di dalam penjara ibu kota iblis Asfray, suara langkah kaki terdengar dari lorong, bergema di dinding yang lembab dan berlumut.
Ketika Felix menjadi pewaris kegelapan, semua tahanan yang ditawan dirusak secara paksa dan digunakan sebagai umpan meriam bagi pasukan iblis. Saat ini, hanya ada satu orang di dalam tempat luas yang pernah menahan penjahat paling terkenal di alam iblis. Dia telah dibelenggu di bagian terdalam penjara, mencegahnya melihat cahaya matahari lagi. Pintu penjara berderit saat terbuka perlahan, memperlihatkan siluet half-elf yang secara pribadi telah melakukan perjalanan ke ibu kota iblis untuk menemui pria itu, yang telah membuat istrinya, Chiffon, menderita begitu banyak kesulitan ketika dia masih muda. Raja Iblis yang pernah memerintah alam iblis mengangkat kepalanya, dan menatap orang di depannya. Tiba-tiba, tawa keluar dari bibirnya setelah melihat remaja berambut hitam yang matanya bersinar keemasan dalam kegelapan. Jadi, Felix kalah, iya? Tanya Luciel. Ya, jawab William sambil menatap Luciel dengan tatapan yang membuat Luciel terkekeh. Dan Ahriman, melarikan diri ke kehampaan. Hoh, gelombang lumayan. Suara Luciel mengandung ejekan dan penghinaan terhadap dewa kegelapan dan kekacauan primordial, yang telah kalah dari pemuda di depannya. Jadi, apa yang akan kau lakukan padaku? Aku datang ke sini untuk menyiksamu, tetapi melihatmu sudah hancur seperti ini, lebih baik aku. William tidak menyelesaikan kata-katanya. Sebaliknya, dia perlahan menekan tangannya di dada Luciel, sementara Luciel mencibirnya. Mantan Raja Iblis itu mengira William akan menyiksanya untuk melampiaskan rasa frustrasinya, tetapi dia salah. William tidak hanya berencana untuk menyiksanya. Yang dia inginkan adalah membuat Luciel merasakan sakit yang dirasakan Chiffon ketika dia masih di alam iblis, dan harus berjuang sendiri melawan keluarganya sendiri. Tangan remaja berambut hitam itu perlahan-lahan terbenam di dada Luciel dan membuat gerakan mencengkeram. Luciel mengerutkan kening karena dia mengira William akan meremas jantungnya, dan merobeknya keluar dari dadanya. Tiba-tiba, Luciel merasakan sakit yang membakar yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya sedang dirobek menjadi dua seperti selembar kertas. Perlahan, tapi pasti, William mulai menarik kembali tangannya, membuat seluruh tubuh Luciel kejang-kejang seolah-olah dia menderita serangan epilepsi. Saat tangan half-elf itu terlepas dari tubuh Raja Iblis, gerakan Luciel berhenti total. Di tangannya terlihat bola cahaya merah menyala, dan itu dengan panik mencoba melepaskan diri dari cengkeraman William. Menurutmu penyiksaan fisik sudah cukup bagiku? Sudut bibir William melengkung saat dia menatap jiwa yang berjuang di tangannya. Kau telah membuat hidup Chiffon seperti neraka, dan kau pikir kau bisa lolos hanya dengan penyiksaan fisik. Bunuh saja aku. Jiwa Luciel menjerit kesakitan saat api kecil, gelap, dan berkedip-kedip menjilati tubuh jiwa itu, membuat Raja Iblis mengalami rasa sakit yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. William tahu lebih dari siapapun betapa menyakitkannya ketika separuh jiwa terkoyak dari sumbernya. Ini adalah rasa sakit yang melampaui semua rasa sakit, melampaui segala jenis penyiksaan fisik yang dapat dialami seseorang dalam hidup mereka. Pada saat itu, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar di lorong. Tidak lama kemudian, Joas, naga hitam, yang juga memiliki dendam terhadap Luciel muncul. Berikan dia padaku, tuntut Joas. Akulah yang akan membunuh bajingan ini. Berbarislah, jawab William tanpa menoleh sedikit pun untuk melihat ayah Vesta, yang telah dengan tegas memutuskan untuk mengkhianati ras iblis demi balas dendam. Aku di sini lebih dulu. Naga hitam mengepalkan tinjunya dengan marah karena dialah yang ingin menyiksa Luciel dan membuatnya berteriak atas kematian istrinya. Namun, William juga punya alasan yang sah untuk membuat Raja Iblis menderita, jadi dia tidak dapat menemukan alasan untuk mendapatkan kesempatan pertama atas jiwa Luciel. Melihat wajah Joas, yang berubah karena marah, senyum jahat muncul di bibir William. Menggunakan kekuatan kegelapan, dia membungkus jiwa Luciel dalam lapisan pelindung. Baiklah, aku akan memberimu 1 hari untuk melakukan apa yang kau inginkan dengannya, kata William sebelum melemparkan bola cahaya ke arah naga hitam yang buru-buru menangkapnya dengan kedua tangan, seolah takut bahwa half-elf akan merebutnya kembali darinya. Ingatlah suatu hari nanti, kau tidak boleh menghancurkan atau membubarkan jiwanya. Akulah yang akan melakukannya. William kemudian berjalan keluar dari ruang penjara, meninggalkan naga hitam dan jiwa Luciel di belakangnya. Vesta telah membantunya di masa lalu, jadi dia mempertimbangkan untuk membiarkan Joas punya waktu untuk menyiksa Luciel demi membantunya. Selain itu, meskipun dia masih belum yakin dengan firasatnya, dia merasa bahwa Vesta juga akan memainkan peran penting baginya di masa depan.
Haled, Amelia, Pearl, dan Priscilla. Mereka adalah gadis-gadis yang pernah dia temui di masa lalu. Seorang wanita cantik dengan satu tanduk di dahinya. William akhirnya bisa mengingat nama wajah dalam mimpinya, yang tidak lain adalah Anne, cucu dari patriark klan bertanduk satu. Seorang wanita cantik berambut hijau dengan ekor yang menyerupai kadal. William terkekeh karena dia telah melakukan kesalahan. Itu bukan ekor kadal, tetapi ekor naga. Vesta adalah wanita lain dalam mimpinya. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, seorang halfling yang tampak seperti boneka yang tingginya hanya sedikit lebih dari 3 kaki. Remaja berambut hitam itu masih belum bertemu orang ini, dan dia adalah bagian terakhir yang hilang untuk melengkapi teka-teki yang dikatakan mengarah pada harapannya. Dia telah melihat wajah mereka dalam mimpinya, namun, dia tidak menyangka akan bertemu wanita-wanita ini di dunia nyata. Hanya satu lagi yang tersisa, gumam William saat dia akhirnya meninggalkan penjara iblis di belakangnya. Aku bertanya-tanya, di mana mungkin dia berada. William tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan ini. Namun, dia punya firasat bahwa cepat atau lambat, wanita terakhir yang dia impikan sejak lama, akan menemukan jalan kepadanya, terlepas dari apakah dia mencarinya atau tidak di masa depan. 1269 kata-katanya adalah kata-kataku. Setelah meninggalkan penjara, William pergi ke istana kerajaan yang terletak di ibu kota alam iblis, Astray. Semua leluhur yang selamat dari perang dan leluhur yang baru terpilih yang mengambil alih pengelolaan klan mereka masing-masing, setelah leluhur mereka tewas dalam perang, berkumpul di istana kerajaan karena Half-Elf ingin sepenuhnya mengonsolidasikan otoritasnya, dan memastikan bahwa tidak ada benih pemberontakan, atau perlawanan, yang akan muncul dari hati mereka. Anehnya, leluhur klan Gremory, Alpha selamat dari perang. William melirik leluhur tua itu sekilas, membuat yang terakhir tersentak seolah-olah Half-Elf telah meludahi wajahnya. Ketika Half-Elf pergi ke utara benua iblis untuk berurusan dengan klan Gremory, dia memiliki niat untuk menghapus mereka dari muka dunia. Namun, karena kemunculan sang demigod, Elsibon, William tidak punya pilihan selain melarikan diri saat itu, karena ia tidak mampu melawan sang demigod yang semakin kuat saat melawan para penggoda wanita. Semua leluhur berlutut di lantai, sementara Pangeran Kegelapan duduk di singgasana iblis. Ia duduk bersila, dan meletakkan sisi wajahnya di telapak tangannya, sambil mengamati wajah-wajah yang menatapnya dengan takut, cemas, dan, sampai batas tertentu, benci. William tidak memperhatikan tatapan-tatapan itu karena di matanya, tatapan-tatapan itu tidak penting. Satu-satunya alasan mengapa ia repot-repot melakukan ini adalah karena istrinya, Chiffon, adalah keturunan iblis. Selain itu, Invidia, Superbia, telah banyak membantunya dalam perang, jadi ia memutuskan untuk mencegah Holy Order of Light dan aliansi untuk mempertaruhkan klaim mereka di alam iblis. Nissa, yang sekarang telah menjadi pengurusnya di Kekaisaran Ainsworth, juga menasihatinya bahwa benua iblis saat ini terlalu lemah untuk melindungi dirinya dari kekuatan luar. Dia bersikeras bahwa saat William tiba-tiba menghilang, Paus akan sekali lagi mengirim tentara salibnya untuk menaklukkan seluruh alam iblis secepat mungkin. Saya yakin kalian semua sudah tahu mengapa saya mengumpulkan kalian di sini hari ini, kata William. Saya di sini untuk membuka pemilihan Raja Iblis berikutnya. Tentu saja, kalian semua bebas menyuarakan siapa kandidat kalian. Ketahuilah bahwa siapapun yang kalian pilih yang bukan saya, akan dibunuh sebelum hari ini berakhir. Tidak hanya itu, mereka yang mencalonkan dan memilih orang itu juga akan dibunuh tanpa pertanyaan. Sekarang setelah itu selesai, dengan ini saya nyatakan bahwa pemilihan suku untuk posisi Raja Iblis telah resmi dimulai. Para leluhur iblis, yang mendengar deklarasi William, hanya bisa menutup mulut mereka rapat-rapat karena takut akan mendatangkan malapetaka di atas kepala mereka. Semenit berlalu dan tidak ada satu orang pun yang mencalonkan nama siapapun, membuat Half-Elf yang duduk di singgasana iblis terkekeh. Alpha dari klan Gremory, berdiri, perintah William. Saya mendengar Anda bergumam beberapa saat yang lalu bahwa Anda ingin mencalonkan seseorang. Bisakah Anda memberitahu saya siapa orang itu? Alpha yang tiba-tiba dipanggil tidak dapat menghentikan sudut bibirnya yang berkedut. Dia tidak pernah melakukan hal seperti itu dan, jelas, Half-Elf itu menempatkannya di tempat, untuk menjadi contoh bagi para leluhur lainnya, yang telah dia pimpin ketika Luciel masih menjadi Raja Iblis. Maafkan saya, Yang Mulia, tetapi saya bergumam bahwa seharusnya Anda yang menjadi Raja Iblis berikutnya di generasi ini, jawab Alpha.
Tidak ada seorang pun yang lebih hebat, dan lebih berharga, daripada Anda untuk memimpin kita ke era baru kemakmuran dan kedamaian. Ketahuilah, bahwa saya, Alpha Gremory, dengan ini mencalonkan William von Ainsworth sebagai Raja Iblis ke-51 dari alam iblis. Mereka yang setuju dengan pencalonan saya, silakan angkat tangan. Begitu dia menyelesaikan pidatonya, semua tangan leluhur iblis terangkat ke udara, seolah-olah mereka takut jika mereka terlambat sedetik saja, William akan memenggal kepala mereka dari tubuh mereka. Hah, ini sangat merepotkan, kata William sambil mendesah. Mengapa Anda membuat saya melakukan hal-hal yang merepotkan seperti itu? Remaja berambut hitam itu, mendesah untuk kedua kalinya, membuat semua leluhur mengutuknya di dalam hati mereka. Siapa yang ingin Anda menjadi Raja Iblis baru kami? Kami tidak menginginkannya, jika bukan karena fakta bahwa Anda akan membunuh kami jika kami menyuarakan pendapat yang berlawanan, tidak seorang pun dari kami yang akan mengangkat tangan untuk memilih Anda sebagai Raja baru kami. Itulah pikiran kolektif semua iblis di dalam ruang singgasana, membuat mereka merasa seolah-olah mereka semua menderita sembelit. Baiklah, William setuju dengan nada enggan. Karena kalian semua memohon padaku untuk menjadi Raja Iblis kalian, kurasa aku akan membiarkan pelayanku, Nissa, menangani semuanya. Dengan gerakan santai dari William, seorang wanita, mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya, memasuki ruang singgasana. Semua iblis melirik tangan kanan Raja baru mereka, ingin tahu lebih banyak tentangnya. Sayangnya, selain tubuhnya yang montok yang dipenuhi dengan pesona kewanitaan, mereka tidak dapat melihat wajahnya, membuat mereka merasa seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang misterius. Sesaat kemudian, dia berdiri di samping half-elf tampan yang memberi semua orang senyum jahat. Mulai sekarang, kalian semua akan memperlakukannya seperti kalian memperlakukanku, William menyatakan. Kata-katanya adalah kata-kataku, dan siapapun yang menentangnya akan dimusnahkan tanpa gagal. Selain dari masalah administratif, sepupuku, Eve, akan tetap menjadi imam besar klan iblis. Dia akan menangani apapun yang berhubungan dengan urusan spiritual Anda, dan kewenangannya terpisah dari pemerintahan alam iblis. Dia berkata bahwa dia sangat peduli pada kalian semua, dan tidak tega meninggalkan kalian semua di masa sulit ini. Sepupuku sungguh seperti malaikat, jika ada di antara kalian yang membuatnya menangis, aku akan memastikan bahwa kalian akan digiling menjadi pasta daging, dan sisa-sisa tubuh kalian akan diberikan kepada ikan-ikan di Laut Hitam. Kakak, kau seharusnya tidak seperti itu. Seorang gadis kecil berambut merah memasuki ruang singgasana dengan ekspresi kesal di wajahnya, membuat pangeran kegelapan terkekeh. Baiklah, William tersenyum dan memberi isyarat kepada Eve untuk datang dan bergabung dengannya. Gadis kecil itu baru saja berencana untuk berdiri di sisi kiri singgasana ketika tiba-tiba dia terangkat dari kakinya oleh angin sepoi-sepoi, membuatnya duduk di pangkuan William, menatapnya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kata-kata Eve juga hukum, William menyatakan. Mereka yang berani menentangnya akan dicabut jiwanya dari tubuh mereka, dan dibakar dalam api kegelapan. Apakah ada di antara kalian yang punya keluhan? Para iblis yang mendengar ini tidak punya keluhan sama sekali. Setelah gadis berambut merah itu menjadi imam besar alam iblis selama pemerintahan Ahriman, Eve tidak melakukan apapun selain membantu mereka yang membutuhkan, memberinya reputasi yang sangat baik bahkan di antara para iblis, yang kebenciannya terhadap nama Ainsworth tertanam dalam di tulang mereka. Singkatnya, selain Eve, seluruh ras iblis dengan senang hati akan meludahi siapapun yang memiliki nama Ainsworth, termasuk William. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang punya nyali untuk melakukannya. Melihat bahwa semua iblis hanya memberinya layanan bibir di permukaan, half-elf itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jika mereka berpikir bahwa mereka dapat melakukan sesuatu di belakangnya, mereka akan sangat kecewa. Dalam hal kontrol manajemen, tidak ada yang bisa mengalahkan Nissa, yang memimpin organisasi yang pasukannya mungkin tidak sekuat Ordo Suci Cahaya, tetapi kemampuan mereka untuk melakukan hal-hal kotor di bawah matahari tidak ada duanya. Bab 1270 tidak ada gunanya berpura-pura bodoh sekarang. Seminggu setelah William resmi menjabat sebagai Raja Iblis benua iblis, Nissa membuat banyak perubahan terkait sistem pemerintahan klan, selain membunuh para leluhur yang masih menyimpan api perlawanan di hati mereka. Nissa mungkin memanjakan remaja berambut hitam itu karena dia telah menjadi simpanan rahasianya, tetapi dalam hal yang lain, dia kejam, dan tidak gentar ketika harus memusnahkan garis keturunan keluarga penguasa.
Ketika garis keturunan keluarga penguasa dalam klan utama dimusnahkan, yang menggantikan mereka lebih tunduk kepada tangan kanan Pangeran Kegelapan, yang mengelola wilayah di bawah komandonya. Setelah pertunjukan kekejaman ini, tidak ada yang berani mempertanyakan otoritasnya lagi. Mereka semua tunduk karena takut mereka akan menjadi orang berikutnya yang disingkirkan oleh wanita misterius yang selalu mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya. William telah mengambil kebijakan pendekatan lepas tangan karena memerintah bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan. Karena ada seorang ahli yang menangani semuanya untuknya, dia bisa duduk santai dan fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti mencoba menemukan cara untuk menemukan dewa kematian yang mengambil jiwa istri-istrinya, serta tuannya, Selin, yang sedang mengandung anaknya. Dia telah membaca buku-buku di Istana Iblis untuk mencari petunjuk yang akan membawanya ke tempat yang ingin ditujunya. Namun, bahkan dengan bantuan Optimus, keduanya tidak dapat menemukan petunjuk yang layak, selain nama para dewa yang mereka cari. Thanatos, itu adalah nama dewa yang telah mengambil jiwa Ashe, Chiffon, Putri Sidoni bersamanya, bersama Selin, ketika mereka bertempur di wilayah utara alam iblis. Bagi William, Thanatos mengambil istri-istrinya lebih baik daripada membiarkan Ahriman menyerap jiwa mereka. Meskipun itu masih merupakan hal yang menyakitkan baginya untuk diterima, mengetahui bahwa jiwa mereka tidak hancur sepenuhnya membuatnya tidak terlalu khawatir. Tepat saat Half-Elf itu menutup buku yang sedang dia pindai dengan bantuan Optimus, ketukan terdengar di pintu. "Masuklah," jawab William. Ia bahkan tidak repot-repot melihat ke arah pintu dan langsung mengambil buku lain untuk dibaca. Pintu terbuka dan Nissa masuk. Pelayan William membuka cadar yang menutupi wajahnya, memperlihatkan kecantikan yang tersembunyi dari dunia luar. Ia kemudian berjalan ke arah William dan memijat bahunya, sementara William membalik halaman demi halaman, bahkan tidak repot-repot melihat kecantikan yang dapat membawa kehancuran bangsa-bangsa. 5 menit kemudian, William meletakkan buku itu setelah membaca semua informasi di dalamnya. Ia kemudian bersandar di kursi dan memejamkan mata. Half-Elf itu telah membaca sejak pagi, dan sekarang matahari hampir terbenam di cakrawala. Ia belum makan apapun karena ia bertekad untuk menemukan cara bertemu dengan Dewa Thanatos. Sekarang setelah pewaris kegelapan dan Ahriman telah dibereskan, agenda berikutnya adalah untuk bersatu kembali dengan istri-istrinya sesegera mungkin. "Ada keberuntungan?" tanya Nissa sambil mengusap lembut sisi kepala William, memberinya pijatan kepala. "Tidak," jawab William. Setelah memijat kepalanya selama 2 menit, si cantik dari dunia lain itu mengambil gulungan kuno dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada William. "Bacalah ini," kata Nissa. "Ini berisi informasi yang kau cari." Half-Elf itu tidak ragu-ragu dan membuka gulungan yang diberikan kepadanya. Semenit kemudian, ia melirik Nissa dengan tatapan, "Bagaimana kau menemukan ini?" Dan Nissa hanya tersenyum dan mengecup pipi William. "Katakan saja aku punya cara sendiri untuk mengumpulkan informasi," jawab Nissa. "Bisakah aku mendapat hadiah atas kerja kerasku?" "Tentu saja," jawab William. Nissa tersenyum sebelum membisikkan hal yang diinginkannya. Dari Half-Elf, seolah-olah dia takut ada orang lain yang mendengar pembicaraan mereka. "Ini tidak dianggap sebagai hadiah," komentar William sambil menatap kecantikan dunia lain itu, yang hanya memperlihatkan wajahnya kepadanya. "Aku akan melakukannya bahkan jika kau tidak menyuruhku." Nissa terkekeh sebelum menempelkan bibirnya yang indah ke bibir William, memberinya ciuman yang panjang dan penuh gairah yang akan membuat semua pria di dunia cemburu. 2 jam kemudian, Nissa meninggalkan ruangan itu sambil mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya. Namun, tersembunyi dari semua orang, senyum puas terlihat di wajahnya. Jelas, hadiah yang diberikan William kepadanya telah memenuhi harapannya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, semua lingkaran dalam William berkumpul di dalam ruang konferensi Asgard untuk menerima perintah dari Half-Elf saat dia pergi. Dia tidak tahu berapa lama perjalanannya akan berlangsung, terutama karena dia tidak yakin dengan perbedaan waktu yang tepat antara berbagai alam eksistensi. Karena dia akan pergi untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dia memutuskan untuk mengalokasikan peran untuk bawahannya, sehingga kekaisarannya akan terus berjalan tanpa masalah saat dia pergi. Karena Ordo Suci Cahaya masih menjadi ancaman, dia memutuskan untuk meninggalkan semua dewa semu kecuali Titania dan Leviathan. Half-Elf membawa Atlantis kemanapun dia pergi, jadi Leviathan akan selalu menjaganya apapun yang terjadi,
memberi Triton ketenangan pikiran saat ia mempertahankan wilayah di bawah kendali William. Loxos bagaikan istri yang baru menikah yang patah hati karena suaminya akan pergi berperang, membuat William berjanji padanya bahwa ia dapat tidur dengannya malam ini sebelum ia berangkat ke benua Silvermoon, tempat jalan menuju dunia bawah berada. Karena nimfa muda itu adalah bagian dari suster Hyperborean, ia tidak dapat mengikuti William dalam perjalanannya. Hanya dengan menggabungkan kekuatan Opis, HKRG, dan kekuatannya, mereka dapat melancarkan serangan yang akan menahan dewa-dewa palsu yang tergabung dalam pasukan cahaya. Kuharap tidak seorang pun dari kalian akan membiarkan siapapun mengamuk di wilayahku saat aku pergi. Kalian semua memiliki izin untuk membunuh siapapun yang membuat masalah, perintah Lux. Triton, kau akan bertanggung jawab atas rekan-rekanmu, dan kalian semua akan mendengarkannya. Nissa akan bertanggung jawab untuk menjalankan urusan Kekaisaran Ainsworth, serta alam iblis. Jika terjadi serangan mendadak, Nissa dan Triton akan berkoordinasi satu sama lain untuk menggerakkan tenaga kita guna melawan mereka yang berani menantang kekuatan kita. Aku hanya akan membawa Titania sebagai pelindungku selama perjalananku, kata William. Apakah ada pertanyaan? Ini, tangan Loxos terangkat begitu William menyelesaikan pidatonya. Berapa lama kau akan pergi? William melirik nimfa muda yang menatapnya dengan wajah penuh ketidakadilan. Aku tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini karena aku tidak tahu berapa lama aku akan pergi. Itulah sebabnya aku berharap bahwa selama kehadiranku, Kekaisaran dan alam iblis akan berfungsi dengan lancar. Aku tidak ingin kembali untuk melihat semua yang telah kita kerjakan dengan keras hancur berantakan. Jadi, kalian semua harus bekerja keras demi aku. Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Ya, selain dewa-dewa palsu, dan Nissa, lingkaran dalam William lainnya akan bergabung dengannya dalam perjalanannya. Mereka semua akan tinggal di dalam Thousand Beast Domain, sementara William berjalan di jalan berduri untuk mencapai dunia bawah. Sementara William sedang berdiskusi, di suatu tempat di Istana Cahaya, 4 wanita berbudi luhur berkumpul. Aku sudah tahu bahwa kalian berdua sekarang adalah wanita Will, kata Melody kepada Lyra. Dan Ephemera yang telah diundangnya ke dalam kamarnya, bersama Sana, yang dengan tenang menyeruput teh di sofa di sampingnya. Wanita William, jangan konyol, jawab Lyra. Kenapa aku harus menjadi wanita half-elf yang menjijikkan itu? Ephemera tidak mengatakan apa-apa dan terus menyeruput tehnya seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Melody. Tidak ada gunanya berpura-pura bodoh sekarang, kata Melody. Aku tahu bahwa kalian berdua adalah wanitanya karena Will memberitahuku sebelum aku kembali ke sini dari Thousand Beast Domain. Omong kosong, Lyra mencibir. Mungkin kaulah yang telah menjadi wanitanya. Lagi pula, half-elf itu suka menggoda wanita. Melihat bahwa pembicaraan selanjutnya tidak akan menghasilkan apa-apa, Melody mendesah dan mulai membuka pakaiannya. Ketiga wanita di sampingnya tidak mengedipkan mata karena mereka semua sering mandi bersama. Melihat tubuh telanjang satu sama lain bukan lagi masalah besar bagi mereka. Ketika Lyra melihat jambul bercahaya samar di perut bagian bawah Melody, desahan keluar dari bibirnya. Dia sudah menduga bahwa William telah memakan saudara perempuannya ketika keduanya menjadi tamunya di wilayah 1000 binatang miliknya. Apakah kamu juga wanitanya? Lyra bertanya pada Sana yang baru saja meletakkan cangkirnya di atas meja. Tidak, jawab Sana. Tapi, aku melakukan hal-hal dengan William yang tidak akan kulakukan dengan pria lain. Jadi, kamu bisa menganggapku sebagai kekasih setengahnya atau semacamnya. Melody menunggu penjelasan Sana sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Lyra dan Ephemera yang sekarang memperhatikannya dengan saksama. Berpakaianlah terlebih dahulu, kata Ephemera sebelum meletakkan cangkirnya sendiri di atas meja. Meskipun aku tidak keberatan jika kita berbicara saat kau telanjang, seseorang mungkin akan masuk dan berpikir bahwa kau telah membangkitkan hobi baru atau semacamnya. Melody menggelengkan kepalanya tanpa daya saat ia mengambil pakaiannya yang tergeletak di lantai. Alasan mengapa ia mengumpulkan Lyra dan Ephemera adalah untuk membahas wanita yang telah ia panggil dari dunia lain. Paus memberitahu yang terakhir berbagai kebenaran setengah-setengah tentang William, dan ia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Namun, karena ia tidak dapat menemukan kesempatan yang baik untuk berbicara dengan Belle, ia memutuskan untuk meminta bantuan semua saudara perempuannya, yang dapat ia percayai untuk memperingatkan half-elf tentang Dewa Semu Puncak yang mengancam keberadaannya.